Salam hangat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang sedang mendengarkan kanal Pesona Usia Senja. Kisah kali ini berjudul, baru belanja lebaran 35 juta, ibu mertua diam-diam masuk ke rumah mengambil semuanya, sampai ayam untuk hidangan selamatan pun tak disisakan. Suamiku berkata dingin, biarkan saja, aku akan membawamu pulang ke rumah orang tuamu untuk lebaran. Keesokan harinya, wanita itu menelepon lebih dari 60 kali. Sore hari ke 27 bulan Ramadan di Jakarta tahun itu, jalanan begitu padat. Melihat laju kendaraan di sepanjang jalan Kalimalang, aku merasa seolah seluruh penduduk kota serentak pergi mencari secercah kebahagiaan lebaran untuk diri mereka sendiri. Angin penghujung Ramadan tidak terlalu dingin, tetapi cukup membuat hati berdebar. Aroma takjil, wangi bunga sedap malam, dan aroma kue kering dari kios-kios pinggir jalan saling berbaur. Terasa begitu akrab sekaligus membuat hati ini sibuk dengan sendirinya. Namaku Nisa Sri Wahyuni, saat itu berumur 34 tahun, bekerja sebagai koordinator dokumen proyek untuk sebuah perusahaan kontraktor sistem gudang pendingin. Suamiku bernama Bima Pratama, 2 tahun lebih tua dariku, seorang insinyur yang bertanggung jawab atas bagian teknis proyek tersebut. Kami tinggal di sebuah apartemen kecil di kawasan Depok, rumah yang kami beli dengan sistem KPR. Setiap bulan, kami menghitung uang dengan sangat teliti. Orang sering bilang punya rumah di kota besar itu enak, tapi kenyataannya keenakan itu selalu ditagih oleh bank tepat pada waktunya setiap bulan. Sore itu, aku dan Bima baru saja menyelesaikan rapat evaluasi akhir proyek di kantor. Proyek gudang pendingin di Karawang memakan waktu hampir 8 bulan. Ada kalanya kami berdua baru sampai rumah lewat pukul 11 malam. Aku masih ingat suatu hari, saking lelahnya, aku langsung terduduk lemas di lantai dapur. Kemeja kerja belum sempat diganti, dan Bima harus menuangkan segelas air hangat untukku. Sabar sedikit lagi ya Nis, setelah proyek ini selesai, Mas akan bawa kamu pulang ke Bogor, makan masakan ibu sepuasnya, kata Bima saat itu. Mendengar itu aku tersenyum. Saat kita terlalu lelah, senyuman pun terasa seperti embusan napas panjang. Namun pada akhirnya, kami berhasil melewatinya. Ketika notifikasi pesan bonus masuk ke ponselku, aku menatap angka 130 juta rupiah dengan tangan gemetar. Bukannya aku belum pernah memegang uang, tapi uang itu adalah keringat dari makan siang dalam kotak yang disantap terburu-buru. Dari saat-saat aku demam, tapi tetap memangku laptop untuk merevisi jadwal proyek. Bima yang duduk di kursi kemudian melirikku lalu tersenyum. Kamu mau beli apa, belilah. Tahun ini jangan terlalu berhemat, kita sudah bekerja keras setahun penuh. Aku menoleh dan bertanya, Mas serius? Nanti kalau aku beli tas puluhan juta gimana? Ia tertawa lepas. Kalau kamu mau beli tas puluhan juta untuk dirimu sendiri, Mas malah bersyukur. Mas cuma takut kamu kepikiran beli ayam, daging, udang, parsel, dan kue kering duluan. Aku ikut tertawa. Memang benar, ia sangat memahamiku. Di kepalaku saat itu tidak terbayang tas atau gaun apapun. Hal pertama yang kupikirkan adalah hidangan malam takbiran, tradisi selamatan kecil di apartemen kami, parsel untuk bapak dan ibu di Bogor, serta bingkisan untuk keluarga mertua di Rawamangun. Menjadi menantu selama beberapa tahun, aku mengerti satu hal. Jika menantu perempuan kurang sedikit saja, itu akan diingat sangat lama. Terkadang kita melakukan 9 hal yang benar, tapi hanya karena satu kesalahan, orang akan mengungkit-ungkitnya seperti sinetron kejar tayang. Melihatku membuka aplikasi catatan di ponsel, Bima bertanya, lagi bikin daftar belanjaan. Aku mengangguk. Ya, mau lebaran kalau tidak dicatat nanti ada yang kelewat. 1 parsel besar untuk keluarga Mas, 1 untuk keluargaku, lalu stok makanan di rumah kita. Terus malam takbiran nanti kita mau bikin selamatan kecil. Mendengar kata keluarga Mas, Bima terdiam sejenak. Aku tahu alasannya. Ibu mertuaku, Ibu Kusuma, adalah orang yang sangat menjaga gengsi dan tata krama di luar, tetapi punya prinsip kolot bahwa anak sulung dan menantu sulung harus selalu mengalah. Beliau jauh lebih menyayangi adik suamiku Kevin. Bisnis Kevin kadang untung kadang rugi, tetapi di mulut ibu mertuaku, ia selalu menjadi adikmu yang masih belum berpengalaman, kalian sebagai kakak harus menopangnya. Setiap kali mendengar kalimat itu, aku hanya bisa tersenyum. Orang bilang, 1 kali mengalah membawa 9 kebaikan, tetapi kalau terlalu banyak mengalah, hati ini bisa berubah menjadi gudang penyimpan segala hal yang tidak baik. Malam itu, kami mampir ke supermarket dan toko swalayan langganan. Aku menghitung dengan sangat teliti. Total belanjaan hampir mencapai 35 juta rupiah, mencakup daging sapi rendang kualitas terbaik, udang windu, cumi kering, aneka kue kering premium, buah-buahan segar, beberapa kotak teh mahal, dan 2 parsel besar untuk kedua belah pihak keluarga. Bukan bermaksud bermewah-mewahan, tapi cukup pantas agar menjelang lebaran kami tidak perlu pontang-panting lagi. Khusus untuk ayam selamatan, aku memilihnya cukup lama.
Itu adalah ayam kampung jantan super, berukuran besar, kakinya kuning dan bentuknya bagus. Harganya Rp650.000. Aku tetap mengangguk dan memesannya. Aku bahkan berpesan kepada penjualnya, Bu, tolong bersihkan dengan hati-hati, biarkan bentuknya utuh ya. Ayam ini khusus untuk hidangan dan doa selamatan malam takbiran keluarga kami, bukan untuk dimakan biasa. Ibu penjual tersenyum, tenang saja Neng, ayam selamatan memang harus utuh dan rapi. Kalau di meja makan melihat ayamnya bagus, hati kita juga tenang. Mendengar kalimat itu, hidungku terasa perih. Keluargaku bukan orang kaya, apartemen kami kecil. Namun bagiku, hidangan doa di penghujung bulan puasa adalah wujud ketulusan hati keluarga kecil kami. Setahun penuh suami istri banting tulang di luar, hingga malam takbiran tiba, ada sajian ayam kampung utuh, ketupat, dan doa syukur bahwa kami masih diberi keselamatan. Itu sudah cukup. Sesampainya di rumah, aku menata barang-barang ke dalam kulkas. Apa yang untuk dimakan sendiri diletakkan di satu sisi, parsel diletakkan di sudut lain. Khusus untuk ayam kampung itu, aku membungkusnya lagi dengan plastik bersih, meletakkannya di laci khusus, lalu menempelkan kertas catatan perekat berwarna kuning di atasnya. Ayam untuk selamatan malam takbiran. Jangan diambil. Bima berdiri di belakangku melihat kertas itu dan tertawa kecil. Kamu ini kayak di rumah kita ada yang mau berebut ayam saja. Aku ikut tersenyum. Hati-hati lebih baik, Mas. Ini ayam untuk doa selamatan. Kalau Mas kira ini lauk biasa lalu dipotong-potong buat opor biasa, aku bisa nangis sungguhan. Ia mengangkat kedua tangannya menyerah. Ampun, Mas nggak mau jadi tokoh antagonis di rumah ini. Hanya sebuah candaan kecil, tapi membuat dapur terasa sangat hangat. Cahaya lampu kuning menyinari tumpukan belanjaan lebaran. Kulkas penuh, vas bunga sedap malam yang baru kubeli berdiri di sudut dinding. Kukira tahun ini akan berbeda. Kami punya uang bonus, punya rencana, punya lebaran yang cukup dan damai. Bima membantuku menyusun parsel di rak. Saat sedang merapikan, tiba-tiba ia berkata, Nis, tahun ini kamu gak usah terlalu khawatir. Apapun kata ibu nanti, biarkan saja. Lebaran itu untuk kita hidup rukun, bukan agar kamu ketakutan berbuat salah. Tanganku terhenti. Kalimat itu, jika di tahun-tahun sebelumnya pasti tidak akan ia ucapkan. Dulu, setiap kali ibu mertuaku melontarkan kata-kata menyakitkan, Bima biasanya hanya diam, lalu di malam harinya dengan lembut memintaku untuk bersabar. Ia bukan pria jahat, tetapi kebisuannya seringkali membuatku merasa iba pada diriku sendiri. Perempuan yang menikah paling takut bukan pada kemiskinan atau kerja keras, melainkan saat direndahkan, orang di sampingnya malah berdiri kaku seperti tiang listrik ada, tapi tak bisa melindungi dari panas dan hujan. Aku menatapnya dan bertanya pelan, Mas serius? Bima mengangguk, serius. Tahun ini Mas gak akan biarkan siapapun membuatmu cemas karena rasa takut. Aku menunduk menutup pintu kulkas, hatiku terasa hangat sekaligus sedikit bimbang. Di luar balkon, suara kendaraan masih bising. Jakarta menjelang lebaran selalu begitu. Semua orang terburu-buru, setiap rumah mendambakan kedamaian. Aku pun hanya mendambakan hal yang sama. Dapur yang penuh, ayam selamatan yang tersimpan rapi, dan hidangan akhir bulan puasa layaknya keluarga yang utuh. Tetapi saat itu aku tidak tahu, tepat pada ayam jantan yang kupilih dengan penuh kehati-hatian itu. Tepat pada secari kertas bertuliskan ayam selamatan malam takbiran, itu menjadi jalan bagiku melihat jelas isi hati orang. Ada hal-hal yang kehilangannya tidak diukur dari harga uang, melainkan hilangnya rasa dihargai. Ketika orang tahu itu adalah ketulusan kita, namun dengan santainya mengulurkan tangan untuk merampasnya. Pagi H2 Lebaran, aku bangun lewat pukul 6. Semalaman tidurku tak nyenyak. Sebagian karena lelah, sebagian karena perasaan riuh menyambut lebaran. Di luar balkon, matahari pagi menyinari pot-pot bunga anggrek kecil yang baru kubeli. Apartemen ini tak besar, tetapi saat aroma teh hangat menyeduh, dengan deretan stoples kue nastar dan kastengel yang tertata rapi, suasana lebaran langsung terasa di setiap sudut. Aku sedang mengelap meja dapur ketika bel pintu berbunyi. Melihat layar interkom, tanganku terhenti. Ibu mertuaku, Bu Kusuma, berdiri di depan pintu. Di sebelahnya ada Vina, adik iparku, mengenakan gaun rajut krem, rambut ditata rapi, bibir merah menyala seperti siap pergi pemotretan lebaran. Aku buru-buru mengelap tangan dan membuka pintu. Assalamualaikum Ibu, tumben Vina main pagi-pagi. Bu Kusuma tersenyum menyodorkan sekantong kecil jeruk. Waalaikumsalam, Ibu bawa sedikit jeruk buat kalian berdua. Berkah lebaran, sekalian mampir mau lihat persiapan kalian sampai mana. Vina melangkah masuk menyusul. Sambil melepas sandal dan melihat sekeliling ruang tamu, ia tersenyum manis. Rumah Mbak Nisa dan Mas Bima selalu bersih ya, kelihatan banget ada yang pintar mengurus. Nggak kayak rumahku, beberapa hari ini berantakan, uang muter kayak gasing.
Mendengar kalimat itu, hatiku langsung tenggelam. Vina punya gaya bicara yang diawali dengan pujian lembut, namun di belakangnya selalu ada kail pancing. Ia tak langsung meminta, hanya mengeluh. Tapi keluhannya dirancang sedemikian rupa sehingga jika pendengarnya tidak memberi, mereka akan merasa bersalah. Aku menyeduh teh untuk mertua dan adik iparku. Saat itu Bima sedang di ruang kerjanya menyelesaikan beberapa email terakhir sebelum libur. Aku berniat memanggilnya, tetapi Bu Kusuma sudah berdiri lebih dulu. Biar ibu ke dapur mau lihat persiapanmu. Tahun ini kan kalian dapat bonus besar, pasti persiapan lebarannya mewah, ucapnya enteng. Aku mendengar dengan sangat jelas kata bonus besar. Kabar kami mendapat bonus belum ada sehari, tetapi keluarga suamiku sudah tahu. Pasti bukan angin yang membawanya. Aku mengikuti beliau ke dapur. Baru saja pintu kulkas dibuka, mata Vina langsung membulat. Ya ampun Mbak Nisa, belanja banyak banget. Udang, cumi, daging sapi, aneka kue. Wah, buah-buahannya juga premium. Memang beda ya kalau ada bonus. Aku tersenyum basa-basi, cukup buat lebaran aja deh. Nanti dibagi buat keluarga Mas Bima, keluarga di Bogor, terus buat selamatan juga, bukan untuk dimakan sendiri semua. Bu Kusuma berdiri di samping, menatap setiap rak kulkas seperti inspektur barang. Hingga ia melihat bungkusan ayam jantan yang kutaruh di laci terpisah dengan kertas kuning bertuliskan ayam selamatan malam takbiran, jangan diambil. Ia mengangkat alisnya. Ini ayam apa kok disimpan hati-hati banget? Aku langsung menjawab, itu ayam kampung jantan super Bu. Saya pesan khusus buat hidangan doa selamatan malam takbiran di rumah kami bareng Mas Bima. Bentuknya bagus, jadi saya pisahkan biar nggak tertukar sama lauk biasa. Bu Kusuma tersenyum tipis, nadanya setengah bercanda, namanya doa selamatan. Itu yang penting niatnya ayam apa aja sama. Zaman sekarang doa sederhana juga bisa, yang penting dalam hati ingat Tuhan dan leluhur. Terdengar benar tapi entah mengapa kalimat itu menggores hatiku. Memang niat adalah yang utama tapi bukan berarti orang lain berhak meremehkan persiapan yang sudah kita usahakan. Vina menyentuh pelan beberapa kotak hidangan laut eksklusif lalu menghela napas. Lihat rumah Mbak sama Mas, aku jadi iri. Keluargaku tahun ini lebarannya pasti seadanya. Mas Kevin beberapa hari ini susah tidur, ada kontrak proyek tambahan yang kalau bisa dipertahankan baru habis, lebaran kita bisa bernapas lega. Tapi ya kalau mau mempertahankan kontrak kan harus ada bingkisan buat rekanan bisnis biar pantas. Bu Kusuma seketika menimpali, seolah-olah mereka sudah berlatih naskah bersama. Ibu juga lagi kepikiran si Kevin, bisnisnya lagi nggak stabil kayak masmu. Kamu kan kakak ipar. Kalau lihat adik kesusahan ya, disayangi sedikit. Kalian punya bonus, kurang sedikit bisa beli lagi. Kalau si Kevin gagal kontrak ini, kasihan anak istrinya. Aku meletakkan tanganku di pintu kulkas, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Bu, belanjaan ini semua sudah saya bagi porsinya. Parcel buat keluarga ibu juga sudah saya siapkan khusus. Kalau Kevin memang butuh bantuan, nanti tunggu Mas Bima selesai kerja biar kami bicarakan berdua dengan dia. Vina menundukkan wajahnya, suaranya mengecil. Aku kan gak minta apa-apa Mbak, aku cuma cerita. Sama keluarga sendiri kok harus rapat kayak sama klien, aku jadi sungkan. Aku menatapnya. Kata sungkan dari mulut Vina sangat aneh. Mulutnya bilang sungkan tapi matanya tak lepas dari setiap parcel, setiap kaleng kue, setiap bungkus makanan enak. Belum sempat aku membalas, suara Bima terdengar dari belakang. Kalau sungkan jangan bicara seperti itu. Aku menoleh. Bima berdiri di ambang pintu dapur entah sejak kapan. Mengenakan kaos abu-abu, memegang ponsel. Wajahnya tidak marah, tetapi jauh lebih dingin dari biasanya. Bu Kusuma mengerutkan kening, maksudmu apa ngomong begitu? Ibu sama adikmu baru ngomong beberapa patah kata, kamu sudah emosi. Bima melangkah masuk dan berdiri di sampingku. Bima gak emosi Bu, Bima cuma mau semuanya jelas. Kalau Kevin memang butuh bantuan, suruh dia datang ketemu Bima, bilang langsung butuhnya apa. Tapi semua barang persiapan lebaran di rumah ini adalah milik kami yang sudah disiapkan istri Bima. Gak ada yang boleh lirik-lirik lalu berniat mengambilnya. Suasana di dapur mendadak kaku. Wajah Vina memerah, tapi aku tak tahu apakah itu karena malu atau marah. Bu Kusuma meletakkan tasnya ke meja dengan kasar. Ucapanmu berat sekali Bima. Memangnya ibu sudah ambil barang kalian? Ibu cuma bilang saudara itu harus saling bantu. Darah lebih kental dari air. Kamu lupa sama itu. Bima menatap ibunya, suaranya tetap sopan namun tegas. Bima gak lupa, tapi punya hubungan darah bukan berarti bisa minta apa saja. Sayang sama adik itu satu hal, tapi mengambil hasil jeripaya istri Bima untuk menambal gengsi adik itu hal yang berbeda. Kalimat itu bagai jarum yang menusuk tepat di titik luka Bu Kusuma. Wajahnya menggelap. Oh jadi sekarang kalau ibu minta tolong sedikit dibilang menambal gengsi? Sejak kamu menikah omonganmu pada ibu tajam sekali ya. Aku buru-buru menyela. Bu, Mas Bima gak bermaksud begitu. Ini kan mau lebaran, jangan sampai kita ribut.
Bu Kusuma menoleh padaku, tatapannya menajam. Kamu nggak usah ikut campur membela. Ibu tahu di rumah ini siapa yang pegang kunci kulkas, siapa yang memperhitungkan setiap barang. Dulu si Bima nggak begini. Aku terdiam. Kalimat itu tidak diucapkan dengan makian, tetapi menyakitkan. Mirip seperti dia tidak menuduhku menghasut suaminya secara langsung, tetapi menimpakan segala kesalahan ke atas kepalaku. Bima menarik lembut tanganku ke belakang tubuhnya. Bu, ini nggak ada hubungannya sama Nisa. Ini kata-kata Bima. Mulai sekarang, di rumah Bima, apapun milik kami harus izin dulu. Termasuk ibu, termasuk Kevin. Vina saat itu baru bersuara pelan, Mas Bima kalau begitu bikin aku serba salah. Aku cuma mikir keluarga saling sayang. Siapa sangka ngomong beberapa kalimat saja rasanya seperti mengemis. Bima menatap Vina. Kalau butuh bantuan, bilang butuh bantuan. Jangan mengeluh agar orang lain merasa bersalah. Cara itu nggak baik. Wajah Vina pucat pasi. Bu Kusuma berdiri tiba-tiba. Suaranya tercekat karena marah. Baiklah, ibu mengerti. Rumah kalian tinggi, pintunya lebar, kulkasnya penuh makanan, tapi ibu dan adikmu tak berani menyentuhnya. Mulai sekarang ibu nggak akan mampir merepotkan kalian lagi. Aku berniat mengantarnya ke pintu, tapi beliau sudah menenteng tasnya dan berjalan lurus. Sebelum keluar dari dapur, ia sempat menoleh menatap kulkas yang setengah terbuka, menatap bungkusan ayam selamatan itu, lalu menatapku. Ayam selamatannya dijaga baik-baik, nanti takutnya dimakan keluarga sendiri. Setelah berkata begitu, ia menarik tangan Vina keluar. Pintu apartemen ditutup tidak terlalu keras, tetapi suaranya membuatku tersentak. Aku berdiri di tengah dapur menatap kulkas yang masih terbuka, hatiku sekusut benang. Bima melangkah mendekat dan menutup pintunya. Tangannya berhenti sejenak pada kertas kuning yang menempel di ayam itu. Ia berkata pelan, Mas minta maaf, harusnya hal-hal seperti ini Mas potong sejak dulu. Aku menggeleng, aku cuma takut ibu marah, nanti lebaran ini jadi tegang lagi. Bima menghela napas. Kalau lebaran yang tenang harus dibayar dengan kamu terus-terusan dijadikan gudang logistik gratis untuk satu keluarga, ketenangan itu tidak sepadan. Aku menatapnya, tidak tahu harus senang atau khawatir, karena aku sangat paham watak ibu mertuaku. Bu Kusuma bukanlah orang yang mudah melupakan jika ditegur langsung oleh putra sulungnya. Apalagi Vina, orang seperti dia sekali keluar rumah dengan wajah teraniaya, pasti cerita di luarnya tidak akan sesederhana mampir tapi kurang menyenangkan. Sore itu Bima menerima telepon darurat urusan pekerjaan. Ia masuk ke ruang kerja untuk memproses dokumen, sementara aku melanjutkan membersihkan dapur. Sebelum masuk kamar, ia melirik rak kecil di dekat pintu, tempat disimpannya kartu akses cadangan apartemen yang biasa dipegang ibunya sejak almarhum mertua. Laki-laki saya masih hidup agar bebas keluar masuk. Nanti kartu akses cadangan itu Mas ambil aja, ucapnya. Aku menjawab, iya taruh situ dulu, nanti dibereskan. Namun urusan telepon itu memakan waktu lebih lama dari perkiraan, lalu disusul email dan tabel evaluasi yang harus Bima periksa. Kartu akses cadangan itu tergeletak diam di bawah tumpukan amplop THR merah. Baik aku maupun Bima tidak menyangka, hanya karena kelupaan kecil itu, sebuah celah terbuka untuk kejadian yang akan kuingat seumur hidup. Sore H satu lebaran jalanan Jakarta mulai sepi. Jalan yang biasanya macet hingga membuat napas sesak tiba-tiba melonggar, seolah kota ini baru saja bernapas lega setelah berdesakan setahun penuh. Aku mampir ke kantor untuk menandatangani dokumen evaluasi tahap akhir, mengirim email serah terima kepada Mbak Nita dari bagian audit internal, barulah merapikan tas dan pulang. Saat turun ke area parkir, aku membatin pada diriku sendiri. Biarlah kejadian kemarin dianggap sebagai angin lalu. Menjelang lebaran, kalau mertua marah biarkan saja, beberapa hari setelah lebaran pasti reda. Aku tidak mau menyimpan beban di hati. Siapa yang mau membuka hari kemenangan dengan wajah cemberut? Di perjalanan pulang, aku mampir membeli seekat bunga sedap malam. Ibu penjual bunga di pinggir jalan memakai jaket tipis dengan cekatan membungkus pesanan. Aku memilih 10 tangkai yang kuncupnya lurus dan rata, berencana menaruhnya di vas meja makan untuk malam takbiran nanti. Teringat ayam kampung jantan di kulkas, teringat ketupat dan opor yang akan kumasak, hatiku kembali damai. Biar rumahnya kecil, biar hidangannya tak seberapa, yang penting ada ketulusan. Pintu apartemen terkunci seperti biasa, tidak ada bekas congkelan, tidak ada yang berantakan di ruang tamu. Sandal Bima masih tertata rapi, gelas minum paginya masih di atas meja. Semuanya begitu tenang sampai aku sempat menyalahkan diriku karena curiga. Aku meletakkan bunga, mengganti sandal dan langsung masuk ke dapur. Begitu ku tarik pintu kulkas, jantungku serasa jatuh berdebum ke lantai. Rak tengah kosong melompong. Nampan-nampan daging rendang yang kubeli raib. Kantong udang windu lenyap, cumi kering, toples-toples nastar dan kastengel mahal, bahkan parsel dan buah-buahan premium untuk hantaran juga hilang entah kemana. Aku berdiri mematung beberapa detik lalu buru-buru membuka freezer, membuka laci-laci kabinet, membuka setiap sudut penyimpanan, tapi mataku menolak percaya. Semakin kubuka hatiku semakin dingin.
Barang-barang itu tidak hilang secara acak. Semuanya diambil dengan sangat rencana. Uang di laci masih utuh, laptop Bima di meja kerja masih ada, jam tangannya di kamar tidur tak tersentuh. Pelakunya bukan pencuri biasa, pelakunya tahu persis apa yang berharga untuk dibawa pergi dan apa yang tidak boleh disentuh. Lalu aku menunduk melihat laci khusus di bagian paling bawah, tempat ayam selamatan itu. Kosong, aku terpaku. Kertas catatan kuning yang kutempelkan pada plastiknya, yang bertuliskan ayam untuk selamatan malam takbiran. Jangan diambil, tergeletak jatuh di dasar kulkas. Ujung kertasnya basah oleh suhu dingin dan melengkung ke atas, tampak seperti seringai ejekan yang cacat. Aku membungkuk memungutnya. Tanganku gemetar hebat sampai kertas kecil itu bergemerisik. Saat itu aku tidak lagi memikirkan uang 650.000, tidak juga memikirkan 35 juta uang belanja lebaran. Aku hanya ingat betapa hati-hatinya aku memilih ayam itu malam sebelumnya, betapa aku berpesan agar bentuknya dijaga utuh, betapa aku membayangkan aku dan Bima duduk berdoa, mengucap syukur di meja makan kami yang kecil pada malam takbiran nanti. Orang bisa saja makan sederhana, tapi kalau mereka tahu itu adalah hidangan untuk doa dan selamatan, lalu tetap merampasnya, itu bukan lagi karena kekurangan, itu adalah penghinaan. Kutaruh kertas itu di atas meja, kubuka aplikasi kamera CCTV pintu apartemen di ponselku. Rekaman sekitar pukul 2 siang terlihat sangat jelas. Bu Kusuma berdiri di depan pintu, tangannya memegang kartu akses cadangan yang seharusnya ditarik Bima kemarin. Di belakangnya ada Vina memakai topi lebar, menarik sebuah troli dorong kecil milik apartemen. Bersama mereka ada seorang pria berjaket kurir pengiriman. Aku mengenali pria itu, dia beberapa kali mengantar barang untuk Kevin, namanya kalau tidak salah Tono. Bu Kusuma menempelkan kartu. Pintu terbuka. Ketiga orang itu melangkah masuk ke rumahku layaknya masuk ke gudang logistik milik mereka sendiri. Melihatnya, tenggorokanku tercekat keras. Kamera di ruang tamu hanya merekam satu sudut, tapi cukup untuk melihat Vina berjalan lurus ke dapur. Bu Kusuma berdiri menunjuk-nunjuk, sementara Tono menarik troli mendekat. Tak sampai 40 menit kemudian, kantong-kantong besar diangkut keluar. Satu box styrofoam berisi seafood, 2 parsel besar, beberapa tas kue kering. Lalu, bungkusan ayam jantan untuk selamatan, yang di luarnya masih terlihat kertas kuning yang kutempelkan. Saat Vina mengangkat bungkusan itu, ia bahkan sempat menunduk membaca kertasnya. Tidak mungkin ia tidak melihat, namun ia tetap menaruhnya di atas troli. Aku memutar ulang bagian itu 2 kali, 3 kali. Setiap kali melihat bungkusan ayam itu keluar dari pintu rumahku, hatiku semakin perih. Perih yang tidak berteriak tapi meradang seperti diiris pelan-pelan tepat di dada. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Ada pesan suara masuk dari Bu Kusuma. Mungkin beliau mengirimkannya saat aku di jalan tadi. Aku memutarnya. Suara ibu mertuaku terdengar begitu tenang sampai membuat bulu kuduk berdiri. Nis, ibu mampir ke rumah ambil pinjam sedikit barang untuk dipakai keluarga ibu dulu. Belanjaan kalian terlalu banyak, disimpan juga nggak bakal habis. Ibu bawa buat Kevin buat kasih relasinya dan hidangan lebaran. Kamu dan Bima kan dapat bonus, kalau ada yang kurang tinggal beli lagi. Udah mau lebaran, jangan dibesar-besarkan ya nak. Aku tertawa, tapi tanpa suara. Ambil pinjam, dipakai dulu. Beli lagi. 3 frasa itu berputar-putar di kepalaku. Ternyata, di mata beliau, hasil keringatku hanyalah sesuatu yang bisa diganti dengan uang semata. Sedangkan ketulusanku ayam doa selamatan yang kupisahkan, hidangan malam takbiran yang sudah kuhitung satu-satu, sama sekali tak berharga untuk sekadar ditanyakan padaku. Aku membuka kontak, berniat menelepon Bu Kusuma. Aku ingin bertanya, ibu anggap rumah kami ini apa? Ibu anggap saya ini apa? Namun, sebelum jariku menyentuh layar, pintu utama terbuka. Bima pulang. Ia melangkah masuk sambil membawa map dokumen. Begitu melihatku berdiri kaku di dapur, melihat pintu kulkas yang terbuka lebar dan kertas kuning di atas meja, raut wajahnya langsung berubah. Ia tidak bertanya, ada apa? Seolah tanpa bertanya pun, hanya dengan melihat dapur yang kosong ia sudah bisa menebaknya. Aku menyerahkan ponselku padanya untuk memperlihatkan rekaman CCTV. Selama beberapa menit Bima tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya berdiri mematung, rahangnya mengeras. Saat sampai pada adegan Vina mengangkut ayam selamatan keluar, tangan Bima yang memegang ponsel tampak sedikit gemetar. Aku bersuara serak, aku bukan sayang uangnya mas, tapi itu ayam yang aku siapkan untuk doa kita malam ini. Aku sudah tempel kertasnya dengan jelas. Mereka melihatnya, tapi tetap mengambilnya. Bima meletakkan ponsel di atas meja. Ia mengambil kertas kuning itu, menatap tulisan tanganku lama sekali. Kesunyiannya tidak seperti sikap menghindari masa lalu. Kesunyian ini berat, dalam, dan dingin.
Beberapa saat kemudian, ia berkata, "Jangan telepon ibu." Aku mendongak. "Kalau nggak ditelepon mau dibiarkan begitu saja, Mas?" Mereka masuk ambil semua barang kita, ambil ayam selamatan kita, lalu bicara seolah sedang memberi anugerah pada kita. Bima menatapku, matanya memerah, tapi suaranya tetap rendah. "Kalau kamu telepon sekarang, ibu akan menangis. Kevin akan bilang kita membesar-besarkan masalah. Vina akan main drama merasa dihina. Pada akhirnya mereka akan mengubahmu menjadi menantu yang kurang ajar dan pencurian barang ini akan dianggap sekadar masalah sepele." Aku menggigit bibir, air mataku jatuh tanpa kusadari. Terus kita harus apa? Ia mengambil ponselku, mengirim semua rekaman CCTV ke ponselnya. Lalu ia memotret catatan kuning itu, memotret setruk belanja, dan menyimpan pesan suara ibunya. Setiap gerakannya lambat tapi pasti. Setelah itu, Bima berjalan ke rak sepatu, mengambil kartu akses yang tertinggal, lalu mengecek riwayat akses pintu di aplikasi apartemen. Ia langsung menonaktifkan kartu akses cadangan itu dari sistem, mengganti PIN pintu masuk, dan mengaktifkan notifikasi setiap ada yang membuka pintu. Aku berdiri di sampingnya dengan hati kacau. Dapur yang kosong melompong ini seakan menjadi ujian bagi seluruh pernikahanku. Saat kerabat suami melanggar batas, apakah suamiku akan memilih diam atau memilih pasang badan? Bima berbalik, meletakkan kedua tangannya di bahuku. "Jangan berdebat, jangan datang ke rumah ibu saat ini. Besok pagi, Mas antar kamu pulang ke Bogor. Kita lebaran di rumah bapak ibu kamu." Aku menatapnya, nyaris tak percaya dengan pendengaranku. "Lalu keluarga Mas?" Ia menoleh ke arah kulkas yang kosong. Tatapannya berhenti di atas meja tempat kertas kuning itu berada. Keluarga Mas sudah mengambil bagian mereka sendiri. Aku meledak dalam tangis. Bukan karena lemah, tapi karena setelah bertahun-tahun, untuk pertama kalinya aku mendengar suamiku mengucapkan kalimat yang membuatku merasa sangat dilindungi. Di luar jendela, langit akhir Ramadan telah menggelap. Di bawah apartemen, orang-orang masih sibuk mengangkut ketupat, daging, dan parsel membawa kebahagiaan ke rumah masing-masing. Di dapurku, ayam selamatan telah dirampas. Tetapi ada satu hal lain yang perlahan kembali. Perasaan bahwa aku tidak lagi berdiri sendirian. Malam itu, dapur rumahku terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena AC dari ruang tamu, tapi karena rasa hampa setelah segala hal dirampas begitu saja oleh orang yang dikenal. Kulkas masih menyala terang, namun isinya membuat miris. Rak-rak yang kemarin kupenuhi barang lebaran, kini hanya tersisa beberapa helai daun bawang, sekotak telur, dan sebotol kecap yang tampak salah tempat. Aku duduk di kursi meja makan, tangan masih memegang kertas kuning ayam selamatan. Ujung kertas itu mengkerut karena suhu dingin, tulisan spidol biruku sedikit pudar. Aku menatapnya dengan dada sesak. Ada hal-hal yang jika diceritakan pada orang luar, mungkin terdengar sepele. Tapi bagi yang mengalami, rasanya seperti ada yang masuk ke rumahmu, bukan hanya mengambil barang, tetapi merampas sisa-sisa martabat yang kau simpan untuk hari yang suci. Bima tidak banyak bicara. Ia menarik kursi dan duduk di hadapanku, menaruh ponselnya di meja, lalu memutar ulang rekaman CCTV. Ia tak mempercepat videonya, menontonnya frame demi frame. Ibu mertuaku menempelkan kartu. Vina menarik troli. Kurir Kevin memindahkan box styrofoam. Lalu, bungkusan ayam itu ditaruh ke atas troli, seperti barang rongsokan. Setelah beberapa saat aku membuang muka. "Matikan, Mas. Aku nggak mau lihat lagi." Bima mematikan layar. Ia diam beberapa detik sebelum berkata, "Mas akan simpan semua ini. Bukan untuk bikin ribut sekarang, tapi supaya nanti nggak ada yang bilang kamu mengarang cerita." Kalimat itu membuat mataku perih. Selama bertahun-tahun, yang paling membuatku lelah bukanlah mendengar kata-kata pedas ibu mertua, melainkan setiap kali aku mengeluh, perasaanku selalu diremehkan. Orang-orang bilang aku terlalu sensitif, pendendam, atau menasihatiku bahwa jadi menantu itu harus legowo agar rumah tangga damai. Ternyata dalam keluarga yang terbiasa saling membela membabi buta karena darah daging, pihak yang terluka harus punya bukti konkret jika ingin dipercaya. Bima mengeluarkan sebuah map dari laci. Ia memasukkan setruk belanja ke dalamnya, mencetak foto tangkapan layar CCTV, foto catatan kertas ayam, dan foto log akses masuk apartemen. Pesan suara ibunya juga ia simpan di folder khusus di ponsel dan di backup ke laptop. Aku menatapnya bekerja dengan hati yang campur aduk, sakit tapi juga asing. Dulu kalau ada masalah dengan keluarganya, Bima biasanya menghela napas lalu mencari cara menenangkan kedua pihak. Kali ini ia tidak menenangkan siapa-siapa. Ia sedang menyusun kebenaran dari kepingan-kepingan bukti. Aku bertanya pelan, "Mas mau buat apa sama semua ini?" Bima menutup map itu. Pertama, untuk jaga-jaga. Kedua, soal Kevin, Mas harus melaporkannya sesuai prosedur perusahaan. Aku mendongak, urusan Kevin apa hubungannya sama barang belanjaan kita? Ia menarik kursi lebih dekat, suaranya merendah. "Kamu ingat, Mas, pernah bilang kalau vendor si Kevin itu menyuplai sebagian material pendukung buat proyek di Karawang."
Aku mengangguk, aku mendengarnya. Tapi karena aku hanya mengurus administrasi umum dan tidak langsung menyetujui material, aku tak terlalu memperhatikan. Bima melanjutkan, akhir-akhir ini ada beberapa hal yang mencurigakan. Pengiriman terlambat, kode material ada yang harus dicek ulang, dokumen sering minta revisi. Mas belum menyimpulkan apa-apa karena kurang bukti. Tapi Mas sudah kirim email ke bagian pengadaan dan audit internal untuk meninjau ulang secara ketat. Mendengarnya, punggungku terasa dingin. Jadi hari ini Ibu dan Vina ambil parcel dan makanan untuk dikasih ke Kevin, itu tujuannya buat disogokkan ke pihak yang berhubungan dengan proyek itu, Mas. Mas belum berani memastikan. Tapi kalau cuma buat lebaran, mereka nggak perlu merampas semua parcel seafood eksklusif sampai bawa ayam selamatan segala. Kevin pasti lagi terjepit sesuatu. Ibu tahu itu, makanya mereka panik. Aku tiba-tiba teringat tatapan Vina kemarin saat melihat isi kulkas. Itu bukan tatapan orang yang kebetulan melihat makanan enak. Itu tatapan orang yang sedang menginventarisasi barang mana yang pantas dibawa pergi, mana yang terlihat mewah, mana yang cukup untuk membuat orang lain segan. Bima membuka laptop, mengetik email singkat yang ditujukan kepada Mas Danu di bagian legal dan Mbak Nita di audit internal. Ia menulis dengan sangat hati-hati, tidak memakai kata-kata penuh emosi. Hanya menyebutkan bahwa vendor atas nama Kevin Pratama memiliki indikasi menggunakan parcel hadiah pribadi untuk mendekati pihak terkait persetujuan proyek, sehingga ia meminta bagian audit untuk menangguhkan sementara pembayaran sebelum lebaran. Aku duduk di sampingnya. Kalau Mas kirim ini, apa nggak akan dibilang balas dendam? Bima menatap layar sejenak lalu menjawab, kalau Mas menulis karena marah, itu balas dendam. Tapi kalau Mas melaporkan risiko sesuai prosedur, itu tanggung jawab. Urusan keluarga ya keluarga. Tapi kalau kerjaan dicampur aduk dengan ikatan darah, cepat atau lambat pasti ada yang kena getahnya. Ia mengklik tombol kirim. Suara klik mouse itu kecil, namun bagiku terdengar seperti ada pintu besi yang baru saja ditutup di belakang kami. Tak lama kemudian, layar ponsel Bima menyala. Tertera nama ibu. Ia memandangnya beberapa detik lalu membalikkan ponselnya. Panggilan mati, lalu masuk lagi, lalu satu lagi. Aku cemas, Mas angkatlah. Takutnya ibu ada apa-apa. Bima menggeleng. Kalau darurat ibu pasti kirim pesan. Sekarang ibu cuma nunggu Mas angkat supaya bisa nangis, marah-marah dan mengubah masalah pencurian ini jadi masalah anak durhaka. Ia menatapku, matanya lelah tapi tegas. Ibu marah karena Mas gak mau dimaki-maki, bukan berarti Mas yang salah. Aku terdiam. Kalimat itu diucapkan dengan pelan, tetapi bagiku itu seperti sumpah yang kokoh. Bima berdiri menuju pintu. Ia memeriksa ulang kamera di ruang tamu, mengatur sudutnya agar menghadap langsung ke pintu masuk. Berada di belakangnya, aku tanpa sadar bertanya, apa tindakan Mas gak terlalu berlebihan? Bima menoleh. Yang berlebihan itu masuk rumah orang tanpa izin dan mencuri hidangan doa selamatannya. Mengunci pintu rumah sendiri tidak pernah berlebihan. Aku tak bisa berkata-kata lagi. Logika Bima terlalu nyata sampai aku tak bisa lagi menyalahkan diriku karena dianggap kaku. Menjelang jam 9 malam, ia memesan beberapa barang sederhana secara online agar besok pagi bisa dibawa ke Bogor. Sedikit teh premium kesukaan bapak, beberapa kotak bika ambon kesukaan ibu, beberapa kilo jeruk dan peci serta sajadah. Tidak ada lagi parcel mewah. Tidak ada seafood, tidak ada ayam jantan untuk malam takbiran kami. Namun ajaibnya, kali ini aku tidak merasa kesepian. Aku bertanya, lalu keluarga Mas gimana? Bima yang sedang memeriksa pesanan, tangannya terhenti. Setelah beberapa saat ia menjawab, keluarga Mas sudah mengambil bagian mereka. Kalau ibu mau ketemu, nanti habis lebaran kita bicara. Besok Mas antar kamu ke Bogor. Aku menatap pria di hadapanku ini. Masih Bima yang sama, dengan suara baritonnya, dengan wajah lelah karena kerjaan akhir tahun, tapi ada sesuatu yang berubah. Ia bukan lagi pria yang berdiri di tengah-tengah antara ibu dan istrinya dengan ketakutan menyakiti salah satu pihak. Ia telah memilih berdiri di tempat yang seharusnya. Malam takbiran, dari balik jendela, beberapa unit apartemen di seberang sudah terang benderang. Terdengar samar gema takbir dari masjid kejauhan. Orang-orang menyusun ketupat dan menyiapkan baju koko. Sementara di rumahku, tidak ada ayam selamatan, tidak ada opor seperti yang direncanakan. Tapi dalam kekurangan itu, aku melihat satu hal dengan sangat jelas. Kedamaian yang dibeli dengan membungkam diri dan menelan kerugian. Sebenarnya bukanlah kedamaian, itu hanyalah tutup panci di atas air yang mendidih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya selama menjadi menantu, aku tidak lagi menyuruh diriku bersabar. Aku hanya diam-diam memasukkan beberapa potong baju ke dalam tas. Meletakkan kertas ayam selamatan ke dalam map bukti milik Bima, lalu mematikan lampu dapur. Ada batas-batas yang ketika sudah diinjak, kita tak bisa lagi berpura-pura lantainya masih bersih.
Pagi hari raya pertama Lebaran, langit Jakarta masih diselimuti kabut tipis ketika aku menarik koper kecil keluar dari kamar. Apartemen terasa luar biasa sunyi. Biasanya pada jam seperti ini, jika mengikuti rencana, aku sudah sibuk memanaskan ketupat, memotong-motong ayam kampung, memasak opor, dan menata meja. Namun, dapurku hanya menyisakan beberapa barang acak di sudut. Melihat ke dalam, rasanya lebih kosong daripada kulkas itu sendiri. Bima memasukkan beberapa barang bawaan sederhana ke bagasi mobil. Tidak ada parsel besar seperti yang kusiapkan sebelumnya. Hanya teh kesukaan bapak, bika ambon kesukaan ibu, buah, dan bingkisan pakaian ibadah. Ia mengecek pintu, mematikan semua lampu, lalu menoleh padaku. Masih ada yang ketinggalan, Nis? Aku memandang ke arah meja makan kecil di ruang tamu. Tempat yang seharusnya ada hidangan ketupat dan ayam jantan itu, kini hanyalah ruang kosong dalam ingatanku. Aku menggeleng. Nggak ada lagi yang bisa ketinggalan, Mas. Kalimat itu saat kuucapkan membuat tenggorokanku sendiri tercekat. Bima tak menjawab, ia hanya menggenggam tanganku erat-erat, lalu membawaku keluar. Saat pintu apartemen tertutup di belakang kami, aku tiba-tiba merasa seolah sedang menutup pintu dari sebuah perayaan Lebaran yang bahkan belum sempat dimulai. Perjalanan tol Jagorawi menuju Bogor di pagi Lebaran terasa familiar sekaligus asing. Di pinggir jalan keluar tol, penjual bunga tabur dan ketupat musiman masih terlihat menjajakan dagangannya. Asap pembakaran sate atau opor mengepul tipis di udara pagi. Melihat semua itu, hatiku seharusnya riang, tapi malah terasa seberat batu yang mengganjal dada. Bima menyetir dengan sangat pelan, sesekali matanya melirikku. Kalau capek, sandarkan kursi lalu tidur sebentar. Aku tersenyum hambar, gimana bisa tidur? Tiap tutup mata, aku langsung teringat bungkusan ayam itu diangkut keluar. Bima terdiam sejenak, lalu berkata, Mas tahu, Mas juga melihatnya. Hanya kalimat pendek, tapi aku bisa mendengar rasa sakitnya. Bagiku, itu adalah ketulusan yang diinjak-injak. Bagi Bima, itu adalah rasa sakit karena ibu kandungnya sendiri yang melakukannya. Hampir jam 8 pagi mobil berbelok ke jalan kecil menuju rumah orang tuaku. Suasana Bogor di pagi Lebaran lebih tenang dari Jakarta. Beberapa rumah membiarkan pintu mereka terbuka lebar, anak-anak berlarian dengan baju koko baru. Begitu sampai di pagar, aku langsung mencium aroma asap kayu bakar dan wangi semur, daging, serta rendang. Aroma itu sangat ajaib, hanya dengan menghirupnya, kita tahu bahwa kita telah pulang. Ibuku sedang duduk membersihkan sisa daun kelapa di teras samping. Melihat mobil kami masuk, ibu berdiri dan mengelap tangannya ke celemek. Loh, sudah sampai Nuk, Bima cuci muka dulu sana, makan ketupatnya sudah ibu siapkan. Bapakku keluar dari halaman belakang. Beliau melirikku sekilas, hanya sekilas, tapi mataku langsung pedih. Bapak tidak bertanya, ada apa? Atau tumben pagi-pagi sekali sudah sampai. Beliau hanya berkata, ayo masuk makan dulu. Kalau perut kosong, cerita apapun suaranya nggak bakal keluar. Aku tertawa, tapi air mataku menetes. Keluargaku memang seperti itu. Tidak butuh banyak pelukan, tidak mengobrol kata-kata manis. Tapi setiap ucapan mereka bagaikan kursi empuk bagi anak yang kelelahan untuk duduk bersandar. Makan pagi hari itu sangat sederhana tapi luar biasa. Ketupat, opor ayam, sambal goreng ati, dan sayur pepaya buatan ibu. Bima duduk di sebelahku dengan sopan menyendokkan lauk untuk bapak dan ibu. Ayo dimakan nak Bima, kata ibu. Beliau menatap Bima dengan pandangan menyelidik tapi lembut. Ini Lebaran loh, tapi muka kalian berdua kok kayak orang baru pulang di sidang. Bima tersenyum canggung. Ya, kurang lebih begitu Bu, aku tahu kami tak bisa menyembunyikannya. Setelah menghabiskan setengah porsi, aku meletakkan sendok dan menceritakan semuanya. Mulai dari buku Suma dan Vina yang memata-matai kulkas hingga sore H1 di mana mereka memakai kartu akses masuk ke apartemen kami dan menguras bersih barang Lebaran. Termasuk ayam selamatan yang sudah kupisahkan. Saat aku bercerita sampai pada bagian kertas kuning, ayam selamatan yang tertinggal di lantai kulkas, suaraku tersendat. Ibu meletakkan piringnya, tangannya mencengkeram tepi meja. Ya Allah, kalau makanan biasa dibilang serakah masih mending. Tapi ayam untuk selamatan malam takbiran kok ya diambil juga, Nduk? Aku mengangguk, air mata jatuh ke punggung tanganku. Nisa udah tempel pesannya, Bu. Si Vina juga nunduk baca tulisan itu, tapi tetap aja dibawa pergi. Bapak dari awal sampai akhir hanya duduk diam. Ia tak marah, tak menggebrak meja. Ia hanya memandang ke arah halaman depan. Lama sekali baru ia bersuara dengan nada dalam. Orang itu boleh kekurangan harta, kekurangan hidangan mewah. Tapi tidak ada yang boleh merampas niat baik dan ketulusan orang lain di hari yang suci. Kalimat itu membuatku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena Bapak bicara keras, tapi karena beliau memahami tepat di mana letak rasa sakitku. Aku tidak menyayangkan uang 650.000. Aku menyayangkan betapa aku menjaga dan merawat persiapan itu, lalu diperlakukan seperti barang rongsokan yang bisa dibawa seenaknya.
Bima meletakkan gelas minumnya, duduk tegak menatap bapak dan ibu. Bima minta maaf Pak Bu, dulu Bima sering membiarkan Nisa menanggung semuanya sendirian. Bima pikir mengalah demi kedamaian keluarga itu baik. Tapi ternyata kedamaian itu cuma bikin Nisa menderita. Kali ini Bima akan selesaikan dengan benar. Bima nggak akan biarkan Nisa difitnah. Ibuku menatapnya cukup lama. Beliau tidak memuji juga tidak memarahi. Hanya berkata, ibu nggak butuh kamu janji yang muluk-muluk nak. Anak perempuan ibu nikah sama kamu, ibu cuma minta satu hal. Kalau dia direndahkan orang, suaminya jangan menyuruhnya menelan semuanya sendirian. Bima menundukkan kepala, iya Bu, Bima paham. Di luar, anak-anak tetangga berlarian sambil tertawa. Suara petasan kecil terdengar bersahutan. Di dapur, panci sayur ketupat masih mendidih menebarkan wangi rempah. Semuanya masih bernuansa lebaran, hanya saja hatiku baru saja melewati badai yang aneh. Selesai makan, aku menemani ibu mencuci piring kotor. Bima duduk di teras mengobrol dengan bapak. Aku diam-diam melirik kedua pria itu. Bapakku orang yang irit bicara, Bima juga bukan orang yang pandai berbasa-basi. Tapi entah kenapa pemandangan itu membuat perasaanku tenang. Ibu mencuci sambil bertanya pelan, kamu masih marah sama suamimu? Aku terdiam sejenak lalu menjawab, aku gak marah sama kejadian kemarin Bu. Aku cuma sedih. Seandainya Mas Bima bisa pasang badan lebih cepat bertahun-tahun yang lalu. Ibu mengangguk. Laki-laki itu kadang harus melihat rumahnya dibongkar sampai ke meja makan baru bisa sadar. Terlambat sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi ingat, berikan maaf untuk orang yang tahu cara memperbaiki diri. Jangan terus-terusan menahan diri demi orang yang cuma pintar berjanji. Aku mendengarkan dan meresapinya. Ibuku tidak memprovokasiku untuk berontak, tidak juga menyuruhku mengalah. Ia hanya mengingatkanku untuk menjaga harga diri. Orang tua yang sudah melewati banyak badai memang lebih paham. Pernikahan tidak selalu soal menang dan kalah, tapi mutlak harus memiliki batasan. Menjelang siang, ponsel Bima berdering. Ia sedang di teras, mengangkat telepon lalu berjalan ke sudut halaman. Aku hanya mendengar samar-samar. Iya, Mbak Nita, tolong tahan dulu pembayarannya dan cek ulang dokumennya, saya paham. Jantungku otomatis berdebar lebih cepat. Bima menutup telepon lalu menatapku. Ia tidak bicara di depan bapak dan ibu, hanya mendekat dan merendahkan suaranya. Audit internal nahan dana pembayaran vendor si Kevin buat dievaluasi. Ada beberapa detail yang gak cocok sama dokumen lama. Aku menatapnya dengan tangan yang masih basah. Terus, urusannya apa? Ia mengangguk pelan, tatapannya memberat. Kayaknya urusannya gak akan berhenti cuma di masalah parsel lebaran, Nis. Aku menoleh ke arah dapur. Asap kayu bakar membumbung putih ditiup angin. Rumah keluargaku begitu damai, sementara di luar sana badai yang lain sedang mengumpulkan pusarannya. Dan kali ini, aku tahu badai itu tidak hanya akan menyapu dapur kecil kami. Malam hari raya pertama, di rumah ibu selalu ada suara-suara khas, suara panci yang mendidih di dapur, suara ketupat yang ditiriskan, suara-suara yang biasa saja, tapi setelah hari yang menyesakkan, semua itu memberiku ruang untuk bernapas. Aku membantu ibu menata sisa kue untuk tamu. Ibu bilang pelan, menyajikan makanan itu yang penting hatinya, Nuk. Jangan biarkan orang yang mencuri barangmu mencuri juga kebahagiaan lebaran di hatimu. Aku mengangguk meski hatiku masih perih. Seperti duri kecil di dalam baju, jika bergerak sedikit saja akan terasa sakit. Sekitar jam 8 malam saat aku sedang mengelap piring, ponselku bergetar. Pengirimnya Rina, mantan rekan kerjaku. Pesannya singkat, Nis, ini barang-barang dari rumahmu bukan? Di bawahnya ada lampiran video singkat, story Instagram. Aku memutarnya. Di layar tampak ruang tamu rumah Kevin. Di atas mejanya berjajar parsel, toples kue, keranjang buah premium, dan box seafood yang sekali lihat aku langsung mengenalnya. Bahkan ada tas kain cokelat yang kupakai untuk mewadahi teh pesanan bapakku. Di sudut meja, terhidang sepiring ayam kampung goreng utuh yang keemasan. Meski sudah digoreng matang dan tak lagi di dalam plastik catatanku, aku sangat mengenali ayam itu. Kakinya yang kuning, sayapnya yang terikat rapi. Itu adalah ayam yang kusiapkan untuk doa malam takbiran. Dalam video itu suara Vina terdengar semanis madu. Lebaran tahun ini humor-mali kami, suami istri turun tangan langsung menyiapkan bingkisan tanda. Terima kasih untuk rekanan yang sudah banyak bantu proyek. Nggak seberapa tapi tulus dari hati. Semoga tahun ini rezeki makin lancar ya. Aku membeku. Nggak seberapa, tapi tulus dari hati. Ketulusan macam apa itu? Mengambil dari kulkas rumahku, merampas ayam doa kami, lalu mempostingnya di media sosial sebagai jasanya. Ibu melihat wajahku pucat dan bertanya, kenapa, Nduk? Aku menyodorkan ponsel. Bibir ibu terkatup rapat. Ibuku bukan orang yang suka mengumpat, tapi kali ini ia berdesis. Ini bukan serakah lagi. Ini namanya nggak tahu malu.
Bima yang baru masuk dari teras mungkin mendengar ucapan ibu. Kuberikan ponsel itu padanya. Wajahnya makin menggelap. Tiba-tiba saat kamera Vina mengarah ke meja di sebelahnya, Bima menekan tombol. Pause. Tunggu, kata Bima. Aku ikut melihat. Di sudut video, di belakang parsel, terdapat setumpuk map dokumen biru dengan logo perusahaan kami. Di sampulnya terbaca sebagian tulisan, evaluasi vendor proyek gudang pendingin Karawang. Di sebelahnya duduk seorang pria berkemeja rapi yang wajahnya tersorot dari samping. Orang proyek, Mas? Tanyaku. Bima mengangguk. Itu Mas Lukman, orang dari tim evaluasi proyek. Bima mengulang video itu. Vina merekamnya dengan cepat, mungkin hanya berniat pamer bahwa ia istri yang suportif pada bisnis suami. Tapi justru sifat pamernya itu mengekspos hal-hal yang tidak seharusnya terekam bersamaan. Parsel curian, dokumen tender, dan evaluator proyek. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, kalau si pemilik bangkai merekamnya untuk Instastory, ya ketahuan juga. Bima mengambil ponselnya dan menelepon seseorang di teras. Suaranya sangat rendah. Mbak Nita, saya kirimkan satu video yang mungkin berkaitan dengan pencairan dana vendor atas nama Kevin Pratama. Ya, saya hanya melaporkan indikasi risiko. Saya tidak mengambil kesimpulan, biar audit yang menilai. Baik, tolong proses sesuai prosedur. Aku bersandar pada meja dapur. Pikiranku terus membayangkan ayam goreng utuh di meja Kevin itu. Kalau cuma mereka yang makan, aku sudah sakit hati. Tapi sekarang, ayam dan parsel itu disajikan dalam jamuan pelicin bisnis bersama dokumen perusahaanku. Masalah ini bukan lagi sekadar urusan dapurku. Tak lama Bima masuk. Mbak Nita bilang, dana pembayaran 850 juta untuk vendor Kevin rencananya akan dicairkan setelah cuti bersama Lebaran. Sekarang mereka akan menahannya secara resmi untuk investigasi. Aku menatapnya. Karena video ini ditambah email semalam cukup bagi sistem kontrol perusahaan untuk menunda pencairan. Tiba-tiba aku merasa sangat lelah. Kemarin aku hanya mengira keluarga suami kelewatan karena merampas makanan. Kini aku sadar, di balik semua barang curian itu ada konspirasi yang jauh lebih besar dan berbahaya. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari buku Suma. Udah lebaran, Nis. Jangan biarkan Bima membesar-besarkan masalah adiknya. Ibu cuma pinjam sedikit barang. Apa ruginya sih? Aku menatap layar tanpa niat membalas. Ayam, sedikit barang, ayam selametan, parsel mewah, uang 35 juta. Dan kini pencairan 850 juta yang tertahan. Di mata mertuaku, semuanya selalu cuma sedikit. Kutunjukkan pesan itu pada Bima. Ia tak membalasnya, hanya men-screenshot dan menyimpannya di folder bukti. Mas gak mau jelasin ke ibu? Tanyaku. Bima menggeleng. Menjelaskan ke orang yang menolak paham cuma bikin capek sendiri. Nanti kalau faktanya sudah terkumpul semua, baru ibu mau gak mau harus dengar. Ibuku menatap piring dan menghela napas. Di dunia ini banyak orang lebih takut kehilangan muka daripada ketahuan berbuat salah. Tapi muka yang dipertahankan pakai barang orang lain cepat atau lambat pasti akan rontok juga. Kalimat ibu membuatku terdiam lama. Malam itu, di tengah suara takbir yang masih mengalun dari toa masjid, ponsel Bima terus menyala. Kali ini panggilan dari Kevin. Bima tak mengangkatnya. Di rumah orang tuaku, aroma sedap masakan masih tercium. Tapi di dalam hatiku, lebaran yang kuinginkan sudah berbelok arah. Arah di mana aku tahu, selangkah lagi aku maju, tak ada yang bisa berpura-pura bahwa ini sekadar urusan makanan lebaran belaka. Pagi hari raya kedua, ayam berkokok saling bersahutan di Bogor. Kedamaian yang aneh. Ibu sudah bangun pagi-pagi menghangatkan opor dan ketupat. Bapak sedang menyeduh kopi di teras. Aku berdiri di dapur membantu ibu menata piring. Jika tidak ada kejadian kemarin, ini pasti lebaran yang sangat indah. Semalam bisa tidur, Nduk? Tanya ibu pelan. Aku tersenyum kaku. Lumayan, Bu. Ibu tak bertanya lagi, hanya menyerahkan secangkir teh hangat. Minum dulu biar perut hangat. Baru saja bibirku menyentuh cangkir, ponsel di saku bergetar. Panggilan dari ibu mertuaku, tanganku terhenti, panggilan mati, 10 detik kemudian masuk lagi. Bima yang sedang membantu bapak di teras juga mengalami hal yang sama, ponselnya berdering bersamaan. Peneleponnya juga ibunya. Aku menatapnya, ia menggelengkan kepala, isyarat agar jangan diangkat dulu. Kami meletakkan ponsel dengan layar tertelungkup. Tapi buku Suma tak menyerah. Satu panggilan, 2, 5, lalu Kevin, lalu Vina, lalu buku Suma lagi. Getarannya yang bertubi-tubi di atas meja kayu membuat jantungku ikut bergetar. Bapak meletakkan korannya. Kalau memang ada urusan darurat, orang pasti kirim pesan darurat. Kalau ditelepon terus-terusan seperti orang menagih utang, biasanya itu niatnya mau meneror mental. Ucapan Bapak membuat darahku mendingin. Benar, panggilan itu bukan untuk bersilaturahmi atau minta maaf. Mereka ingin menyeret kami ke dalam kepanikan mereka. Akhirnya Bima mengangkatnya. Ia menyalakan loudspeaker dan menaruh ponsel di tengah meja.
Suara Bu Kusuma langsung meledak, serak dan panik. Bima, kenapa ibu telepon terus nggak kamu angkat? Kamu suruh kantor buka blokir uang si Kevin. Uang dia ditahan. Ini kan lagi lebaran. Kamu tega menjepit adikmu sampai mati. Bima memejamkan mata sedetik lalu menjawab tenang. Bima nggak menahan uang Kevin, Bu. Bagian audit internal yang menundanya karena ada indikasi gratifikasi ke evaluator proyek. Bu Kusuma terseduh-seduh. Namanya hadiah lebaran. Siapa sih yang nggak ngasih? Namanya orang bisnis wajar ada timbal balik. Kenapa pas giliran adikmu malah dibikin jadi kasus besar? Ini pasti kamu disuruh istrimu kan? Aku berdiri di samping meja. Tanganku meremas ujung celemek. Ibu melirikku, matanya mengisyaratkan. Tetap tenang. Bima menjawab dengan nada datar. Nisa nggak menyuruh apa-apa. Bima yang melaporkan risiko karena ibu dan Vina masuk ke rumah Bima tanpa izin, mengambil barang kami, lalu dipakai Kevin untuk menyogok. Suara Bu Kusuma makin melengking. Ibu cuma pinjam sedikit. Kalian kan punya uang bonus ratusan juta, kalau kurang tinggal beli lagi. Ibu nggak curi emas atau uang. Kenapa kalian bersikap seolah ibu ini maling? Maling. Kata itu beliau sendiri yang mengucapkannya. Tapi sanggup membuat udara di rumah orang tuaku membeku. Aku maju selangkah mendekati ponsel. Suaraku bergetar tapi tegas. Bu, saya tidak bilang ibu maling. Tapi ibu pakai kartu akses masuk ke rumah kami saat tidak ada orang. Mengambil barang tanpa izin. Ibu bahkan mengambil ayam kampung utuh yang sudah saya pesankan khusus untuk selamatan malam takbiran. Di plastiknya sudah saya tempel kertas larangan tapi ibu tetap mengambilnya. Di seberang sana terdiam. Kukira beliau akan melunak, tapi nyatanya tidak. Ia membalas dengan napas memburu. Ya Allah, ayam begitu saja dibahas terus. Nisa, ayam mana saja sama-sama ayam. Kalau kurang beli saja di pasar. Kamu jadi menantu perhitungan amat sama mertua? Mendengar itu, hatiku berubah menjadi abu. Yang mengerikan bukanlah ia mencuri ayamku. Yang mengerikan adalah sampai detik ini pun ia tidak paham mengapa tindakannya menghancurkan perasaanku. Aku membalas pelan. Saya bukan perhitungan soal harga ayamnya, Bu. Saya sedih karena ibu tahu itu makanan yang disiapkan untuk doa syukur keluarga kami. Tapi ibu tetap mengangkutnya. Ibu bilang saya bisa beli lagi, tapi rasa dihargai. Mau beli di mana, Bu? Bu Kusuma menangis keras. Tapi tangisannya tak lagi melunakkan hatiku. Kamu ngomong gitu maksudnya ibu gak punya hati. Ibu ini lagi susah. Si Kevin ditagih utang orang. Sekarang kantor menahan 850 juta haknya. Kalau debt collector datang ke rumahnya, ibu harus gimana? Bima itu kakaknya, kalau bukan dia yang nolong, siapa lagi? Bima menunduk, rahangnya mengeras. Aku tahu ia sayang pada ibunya. Tapi sayang pada seseorang dan membiarkan air mata orang itu menyeretmu melewati batas adalah dua hal yang berbeda. Kalau Kevin punya utang, dia harus jujur. Kalau dia curang dalam proyek, dia harus diperiksa. Bima nggak bisa menyuruh kantor membebaskannya hanya karena dia adik Bima, ucap Bima. Bu Kusuma menjerit, darah daging sendiri kok diurus kayak orang luar, darah lebih kental dari air, kamu lupa. Bima terdiam sejenak lalu menjawab sangat pelan. Darah daging tidak bisa dipakai untuk mencuci dosa dan kebohongan, Bu. Kalimat itu langsung membungkam ibunya. Aku menatap Bima dengan rasa iba. Betapa sakitnya mengucapkan itu pada ibu kandung sendiri. Tiba-tiba terdengar suara lain dari telepon. Itu suara Kevin. Nadanya kasar dan hilang kendali. Mas Bima, kamu mau apa? Ngomong aja langsung. Barang belanjaan segitu doang harganya berapa sih? Sampai kamu blokir uangku. Kamu takut aku lebih sukses dari kamu? Bima mengangkat ponsel, suaranya makin dingin. Kevin, Mas nggak blokir uangmu. Kalau dokumenmu bersih, audit akan cairkan. Kalau nggak bersih, kamu tahu sendiri alasannya. Kevin tertawa meremehkan. Pinter banget ngomongnya. Sejak nikah sama Mbak Nisa, kamu lebih mentingin mertua sana daripada ibu sendiri. Pas lebaran kamu bikin adikmu hancur, kamu bisa tidur nyenyak, Mas. Aku tak tahan lagi. Kevin, kamu ambil parcel dan ayam dari rumah saya buat disogokkan ke klienmu, pamer di sosmed seolah itu usahamu sendiri. Giliran ketahuan diinvestigasi, kamu salahkan suami saya. Kamu sendiri bisa tidur nyenyak. Ujung telepon mendadak senyap. Lalu Bu Kusuma kembali histeris. Nisa, jangan ngomong kasar ke adikmu. Dia lagi pusing. Kamu kakak ipar harusnya ngalah. Aku tersenyum miris. Saya sudah ngalah bertahun-tahun, Bu. Tapi ngalah bukan berarti membiarkan rumah saya dibongkar isinya. Ayam selamatan saya diambil lalu saya disuruh bungkam. Bima langsung mematikan telepon. Bukan karena kalah debat, tapi ia paham melanjutkan ini hanya membuang emosi. Ponsel yang baru dimatikan itu langsung dibombardir pesan dari Bu Kusuma. Kamu anak durhaka. Ibu nggak nyangka kamu dikendalikan istrimu sampai begini. Nisa, kamu baru puas kalau keluarga ini hancur semua ya? Tanganku seketika dingin membaca baris terakhir itu. Ibuku mengambil ponsel dari tanganku dan menaruhnya terbalik di atas meja. Jangan dibaca lagi, Nduk. Lebaran-lebaran ngapain biarkan orang menanam racun di hatimu? Bapak,
berdiri perlahan menghampiri Bima. Sayang pada ibu itu harus pada tempatnya, nak. Berbakti bukan berarti kamu harus mengikat leher istrimu pada kesalahan mereka. Bima menunduk. Iya Pak, Bima mengerti. Sepanjang pagi hari raya kedua, ponsel terus bergetar. Hingga siang, panggilan tak terjawab dari Bu Kusuma mencapai angka 60. Dari 60 kali deringan itu, tak satu pun ada kalimat bertanya apakah aku terluka, tak ada kata maaf telah masuk ke rumahku, dan tak ada rasa bersalah karena mengambil ayam doaku. Aku duduk di teras memandang halaman. Ada orang yang tidak takut berbuat salah. Mereka hanya takut ketika kesalahannya dibongkar dengan nama yang sebenarnya. Dan aku tahu, setelah air mata tak mempan pada Bima, mertuaku tak akan berhenti. Ia akan mencari penonton lain untuk memainkan perannya sebagai korban. Tebakanku benar. Siang itu, saat kami baru saja menata makan siang, ponselku berdering. Kali ini Bibi Lita, adik sepupu ibu mertuaku yang tinggal di Bandung. Setahun sekali pun jarang menyapaku. Tapi tiba-tiba menelepon dengan nada berat bagai batu. Nisa ya, Bibi udah dengar dari ibumu. Ini kan lebaran, orang pantang putus silaturahmi. Adik iparmu lagi kesusahan. Dia cuma ambil beberapa barang makanan. Ya udahlah diikhlaskan saja. Kenapa sampai Bima harus menahan uang kantor adiknya? Tenggorokanku tercekat. Bibi ceritanya nggak seperti itu. Belum selesai aku bicara, Bibi Lita memotong. Bibi tahu semua punya alasan. Tapi kamu jadi menantu harus fleksibel. Kalian dapat bonus ratusan juta. Masa meributkan beberapa barang belanjaan sampai bikin adik suamimu hancur bisnisnya. Orang luar lihatnya bakal ngetawain kalian loh. Aku memejamkan mata. Beberapa barang belanjaan. Tak ada satupun dari mereka yang membahas fakta bahwa mertuaku menerobos masuk apartemen pakai kartu akses. Tak ada yang membahas ayam doaku yang sudah dilabeli kertas kuning. Menyusul Bibi Lita, Paman Norman, lalu Tante Hani menelepon bergantian. Pesannya seragam. Aku pelit, menantu tak tahu diri, kaya tapi tak punya hati, menghasut suami menghancurkan adiknya. Aku tertawa hambar. Pengadilan sosial tak butuh hakim, cukup kumpul keluarga besar, seorang perempuan sudah bisa dijatuhi vonis bersalah jika ada orang tua yang menangis duluan. Sorenya, Vina memposting status di media sosial. Ia tak menyebut namaku, tapi semua kenalan tahu siapa yang dituju. Kayak belum tentu punya hati. Ada orang kelihatan alim tapi pas adiknya jatuh malah ditambah injakan kakinya. Lebaran ini cuman bisa berdoa semoga karma itu ada. Aku membaca status itu dengan tangan gemetar. Kenalan membanjiri kolom komentar. Vina membalas dengan nada sok tegar. Aku nggak mau cerita detailnya mbak, bagaimanapun dia tetap keluarga yang pernah kuanggap kayak kakak sendiri. Aku tersenyum sinis. Kakak sendiri. Kakak yang rumahnya kau masuki diam-diam. Kakak yang ayam doanya kau rampas lalu kau sajikan di mejamu sendiri buat menjilat klien. Bima duduk di sebelahku membaca semua komentar itu. Wajahnya tak memerah karena marah meledak-ledak tapi tatapannya makin membeku. Kamu mau mas kirim buktinya ke grup keluarga? Tanyanya. Aku terdiam. Sebagian diriku masih ragu karena itu sama saja merobek tirai terakhir kehormatan keluarga suamiku. Tapi ponselku kembali menyala. Pesan dari Bibi Lita, Nisa, Bibi ngomong jujur, kalau kamu paksa suamimu belain kamu terus, karma kamu nanti berat. Kutunjukkan layar ponselku pada Bima. Bima tak bertanya lagi. Ia hanya berucap, diam tak lagi berarti sopan santun. Diam sekarang artinya membiarkan mereka melumuri wajahmu dengan kotoran. Bima membuka grup WhatsApp keluarga besarnya. Grup yang biasanya cuma dipakai untuk broadcast selamat lebaran atau foto cucu. Hari itu Bima menjatuhkan kebenaran di sana. Ia tidak mengetik panjang lebar. Ia hanya mengirim 3 hal yang identitas sensitifnya sudah disensor. 1. Rekaman CCTV mertuaku Vina dan kurir membawa troli masuk apartemen. 2. Foto setruk belanjaan senilai 35 juta rupiah. 3. Pesan suara Bu Kusuma yang mengatakan, Ibu ambil pinjam sedikit barang dulu. Lalu Bima menambahkan 1 baris kalimat, Ibu bukan cuma ambil makanan. Ibu ambil ayam kampung utuh yang sudah istri saya pisahkan untuk doa selamatan malam takbiran kami, yang sudah ditempel kertas larangan besar-besar. Grup yang tadinya ramai tiba-tiba hening, seperti kuburan. Tulisan Bibi Lita is typing, muncul lalu menghilang. Begitu juga Paman Norman. Beberapa menit kemudian seorang kerabat jauh merespons, loh jadi beneran masuk ambil tanpa izin? Disusul yang lain. Kok ayam buat selamatan doa juga diangkut? Lalu yang lain lagi, kalau begitu Mbak Kusuma emang kelewatan. Tak ada yang meminta maaf padaku. Setidaknya saat itu belum ada yang punya keberanian untuk itu. Tapi keheningan mereka kali ini berbeda. Bukan diam karena menghakimiku, tapi diam karena kebingungan bagaimana lagi cara membela Bu Kusuma. Malam itu Vina menghapus statusnya, tapi screenshot sudah terlanjur disimpan beberapa orang. Bukannya minta maaf, Vina malah mengirim WA padaku, Mbak puas sekarang. Bikin keluarga kita malu begini.
Aku melihat pesan itu tanpa membalas. Bima mengambil ponselku dan menyimpannya. Jangan ditanggapi. Mulai sekarang tiap kata dari mereka adalah barang bukti. Aku bertanya pada suamiku, apa kita berlebihan, Mas? Bima memandangku lama. Yang berlebihan itu mencuri barang untuk selamatan. Mengeluarkan fakta untuk melindungi diri sendiri tidak pernah berlebihan. Aku menunduk. Hatiku terasa ringan sekaligus sakit. Ringan karena akhirnya kebenaran punya celah untuk bernapas. Sakit karena demi celah itu, suamiku harus meletakkan ibu kandungnya sendiri di timbangan pengadilan benar dan salah. Menjelang jam 10 malam, pesan masuk ke ponsel Bima dari Kevin. Mas, kamu hebat. Kamu pilih istrimu, jangan salahkan aku nanti. Bima membaca, wajahnya datar, tapi jarinya diam lama di atas layar. Itu bukan lagi kalimat ngambek seorang adik, itu adalah jenderang perang. Di teras rumah, Bapak sedang menuangkan kopi, melihat wajah kami berdua, lalu bergumam pelan. Orang jujur tidak takut bicara fakta. Hanya orang yang salah yang takut fakta punya saksi mata. Aku merasa tenang. Aku kira mereka marah karena malu, ternyata mereka marah karena tak lagi bisa dengan mudah melemparkan kesalahannya padaku. Pagi hari raya ketiga, kukira setelah bukti tersebar di grup keluarga, masalah akan mereda. Pelaku sudah ketahuan, korban sudah bisa bernapas, tapi aku salah. Ada tipe orang yang ketika ditegur atas kesalahannya, dia akan menunduk malu. Tapi ada tipe orang yang malah marah karena kedoknya terbongkar. Kevin adalah tipe kedua. Sekitar jam 10 pagi, Bima mendapat pesan dari seorang kenalan sesama kontraktor proyek. Isinya singkat tapi sukses membuat suasana rumah seketika mendingin. Bim, sorry, kita kan kenal baik, jadi gue nanya langsung. Di luar lagi santer rumor kalau lu yang sebenarnya minta jatah parcel ke vendor, terus pas ketahuan lu lempar kesalahan ke adik lu sendiri. Benar gitu? Aku membaca pesan itu dengan darah naik ke ubun-ubun. Kevin bilang begitu? Bima tidak langsung menjawab, ia men-scroll pesan berikutnya dari temannya yang melampirkan sebuah link. Ada unggahan anonim di sebuah grup Facebook komunitas kontraktor dan subkontraktor. Nama akunnya disamarkan, tapi judulnya bikin merinding. Oknum insinyur proyek terima gratifikasi parcel lebaran, saat ketahuan jadikan adik kandung sebagai tumbal. Postingan itu disusun sangat rapi, tidak memakai kata kasar tapi ditulis seolah-olah saksi mata yang sedang membongkar kebusukan. Dituliskan bahwa ada insinyur berinisial B di proyek gudang pendingin Karawang yang menyalahgunakan wewenang persetujuan untuk menekan vendor. Saat gratifikasi itu bocor, dia melempar kesalahan ke adiknya untuk mengamankan posisinya. Tentu saja inisial B, Karawang, jabatan semuanya mengarah jelas pada Bima. Lalu bagian tentangku yang lebih miris, istri oknum B ini yang kerja ngurus dokumen baru dapat bonus akhir tahun tapi sakit hati cuma karena masalah beberapa barang sisa lebaran di rumahnya. Emosi rumah tangga dipakai untuk menghasut suaminya pakai kuasa kantor buat balas dendam ke adik ipar. Aku jatuh terduduk di kursi. Sakit hati karena barang sisa lebaran, barang itu senilai 35 juta. Ada ayam selamatan malam takbiran kami. Kini lewat ketikan jahat tanpa nama aku disulap jadi istri picik dengki pencampur urusan dapur dengan urusan proyek bernilai ratusan juta. Bima menggulir layar ke bawah, ada foto terlampir, sebuah amplop coklat tebal di atas meja rapat dengan ujung name tag berlogo perusahaan Bima dan beberapa map proyek. Kalau sekilas orang pasti percaya. Tapi saat kulihat lekat-lekat bayangan cahayanya aneh, pinggiran amplopnya blur. Ini editan kan, Mas? Bima memperbesar foto itu. Suaranya memberat. Kemungkinan foto lama yang di crop. Meja rapatnya memang meja kantor, tapi Mas nggak pernah nerima amplop di sana. Jadi Kevin pelakunya, Mas belum berani menyimpulkan 100% tanpa bukti digital. Tapi yang punya motif paling besar ya cuma dia. Aku tertawa perih bercampur tangis. Dia mencuri dari rumah kami. Pamer untuk nyogok. Sekarang dia buat narasi suamiku korupsi dan aku istri pendengki. Betapa licinnya manusia memutarbalikkan fakta. Bima menyimpan ponselnya. Kalau dia mikir dengan mengotori kita, airnya jadi keruh dan orang nggak bisa bedain mana yang bersih, mana yang kotor, dia salah. Hanya dalam waktu beberapa jam, pesanku juga mulai ramai. Ada rekan kerjaku yang bertanya ragu, Nis, ada yang mau jatuhin suami kamu ya? Sabar ya, tapi ada juga kolega yang mengirim link sambil melempar tanya, memojokkan Nisa ini beneran. Kalau nggak bener kok bisa ada foto amplop? Kok bisa ada foto amplop? 3 kata yang menusuk jantung. Ternyata reputasi manusia setipis itu bertahun-tahun hidup lurus dihancurkan dalam 1 jam oleh postingan bodong. Seandainya kemarin aku tidak menahan setruk belanjaan dan CCTV, apa aku masih bisa membuktikan diriku bukan wanita, seperti yang mereka tuduhkan? Bima masuk kamar melihatku memegang ponsel, ia duduk di sebelahku. Ada yang tanya lagi? Aku menyerahkan ponselku.
Aku mau jawab, Mas. Aku mau kirim CCTV dan setruk belanja ke mereka semua. Aku mau kasih tahu kalau aku nggak picik. Aku benci dituduh begini. Bima menggenggam tanganku. Mas paham, tapi kita nggak bisa klarifikasi ke setiap mulut yang penasaran. Kalau kita jawab buru-buru, mereka screenshot, dipotong lagi, disebar lagi. Bukti harus dibawa ke tempat yang tepat. Aku melepaskan tangannya. Bukan karena marah, tapi karena hatiku hancur berantakan. Tapi aku sakit, Mas. Aku kerja bersih bertahun-tahun. Sekarang semua orang curiga sama aku. Bima diam. Ia membiarkanku menangis. Ibu masuk membawakan air putih hangat mengelus punggungku. Tangan ibu kasar karena berkebun dan memasak, tapi sentuhannya sangat menenangkan. Nangis aja, Enduk. Tapi habis itu cuci muka. Orang ngelempar lumpur, jangan ditangkap pakai tangan kosong. Bapak datang dari teras, suaranya tenang tapi tajam. Pohon yang lurus nggak takut bayangannya bengkok. Tapi pohon yang lurus juga butuh saksi kalau ada yang niat menebang. Kamu simpan semua buktinya. Orang chat apapun screenshot. Jangan berdebat di sosmed. Bawa kebalikan kebenaran ini ke tempat yang bisa kasih sanksi. Perkataan Bapak membuatku sedikit lebih waras. Bima membuka laptop, membuat folder berjudul Bukti Kasus Kevin. Ia tidak memaki. Ia menyusun setruk, CCTV, story Vina, post anonim, ancaman Kevin, komentar keluarga. Setiap kali aku meng-screenshot fitnahan di ponselku, rasanya hatiku sedikit lebih tenang. Aku sedang mengumpulkan sisa peluru kebenaranku. Siangnya, Mas Danu dari tim legal menelepon. Bima meloudspeaker. Bima, ada post anonim pencemaran nama baik soal proyek Karawang yang nyangkut namamu. Foto itu kemungkinan editan. Habis cuti lebaran, kantor akan panggil pihak terkait. Jangan balas publik, simpan file aslinya. Siap, Mas Danu, jawab Bima. Saya nggak mau urusan rumah tangga dicampur aduk. Tapi soal audit pembayaran Kevin, silakan diteruskan. Makin itu orang dalam keluarga makin harus di-clearkan, Bim. Kalau enggak selamanya namamu tersandera, balas Danu sebelum menutup telepon. Malam itu, di teras belakang rumah, aku menulis di buku catatanku. Aku tidak perlu menang dengan suara paling keras. Aku butuh kebenaran yang berdiri tegak. Badai fitnah ini memang membuatku takut. Tapi di saat yang sama melahirkan rasionalitas yang dingin. Aku takkan lari lagi. Malam hari raya ketiga, saat membantu ibu mencuci piring sisa makan malam, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Awalnya kukira dari kerabat suami yang pakai nomor baru untuk memakiku lagi. Kulap tanganku dan membuka pesan itu. Mbak Nisa, ini Vina. Bisa kita ketemu sekali aja. Aku udah gak tahan lagi. Aku terdiam kaku. Air dari keran masih mengalir membasahi mangkuk porselen. Kubaca lagi pesan itu. Tidak panjang, tidak dramatis, tidak seperti gaya Vina biasanya. Aku membawa ponsel ke ruang tamu dan menunjukkannya pada Bima. Ia langsung mengerutkan dahi. Bisa jadi jebakan. Aku setuju. Setelah semua yang Vina lakukan masuk rumahku, memamerkan ayam dan parsel curian di Instagram, lalu menulis status menyindirku, aku tidak punya alasan untuk percaya padanya. Ku balas pesannya. Kalau mau ketemu, di tempat ramai. Saya nggak mau ketemu berdua. Belum ada 1 menit, ia membalas. Di kafe depan RSUD Cibinong. Aku tunggu Mbak dan Mas Bima. Tolong jangan bilang Mas Kevin. Bima menatapku, kamu mau pergi? Hatiku terbelah. Satu sisi berbisik jangan buang waktu. Sisi lain mengatakan, jika Vina sungguh ketakutan, pasti ada rahasia besar di belakang ini yang kami belum tahu. Ibu menyodorkan jaket. Pergi sama Bima, kalau ada apa-apa, cepat pulang. Orang kalau sudah kepepet bisa nekat, Nduk. Kafe depan RSUD Cibinong malam itu masih cukup ramai pengunjung, keluarga pasien, dan pengemudi ojek online. Bima memilih meja di pojok, membelakangi dinding, pandangannya mengawasi pintu masuk. Aku tak pernah melihat suamiku sewaspada ini. Sekitar 10 menit kemudian, Vina muncul. Aku nyaris tak mengenalinya. Tidak ada lipstik merah, tidak ada gaun mahal, tidak ada senyum manis yang penuh basa-basi. Ia memakai jaket kebesaran, rambut diikat asal, wajahnya pucat pasi, matanya bengkak dengan kantung mata hitam saking kurang tidur. Ia mendekap sebuah amplop coklat di dadanya erat-erat sampai buku-buku jarinya memutih. Begitu duduk, ia melirik ketakutan ke sekeliling lalu menangis. Bima meletakkan ponselnya di atas meja, suaranya dingin. Ada apa? Langsung saja. Kalau mau bikin drama lagi kami gak punya waktu. Vina menggeleng cepat. Air matanya menetes. Aku gak bikin drama lagi, Mas. Aku takut. Aku takut banget. Aku menatapnya dingin. Takut ketahuan nyuri barang di rumahku atau takut suamimu gak cair uangnya. Vina menunduk dalam-dalam. Dua-duanya, Mbak. Tapi ceritanya gak cuman itu. Ia membuka amplop coklat itu dan mengeluarkan setumpuk fotokopian kertas. Ada surat perjanjian utang, surat gadai tangan, dan hasil cetak, screenshot, transfer bank. Suara Vina bergetar hebat. Utang Mas Kevin sudah hampir 2,5 miliar rupiah.
Aku mendengarnya seperti disambar petir. Berapa? 2,5 miliar, Mbak. Pinjaman online, utang rentenir bunga harian, judi bola online, robot trading, gali lubang tutup lubang. Awalnya dia bilang cuman beberapa ratus juta, makin lama makin nyeki. Debt collector udah bolak-balik ke rumah. Wajah Bima berubah kelam. Sejak kapan utang sebanyak itu? Hampir setahun terakhir. Ibu tahu, tapi ibu nggak berani bilang ke Mas Bima. Ibu selalu bilang, kamu kan kakaknya, ujung-ujungnya pasti bantu adikmu. Mendengar itu, hatiku dingin. Ternyata kalimat adikmu lagi susah, kasihan usaha adikmu, bukanlah tentang bisnis yang tersendat. Itu adalah jurang utang mematikan yang hendak ditutup menggunakan hasil keringat suamiku. Lalu soal ambil parsel dan ayam dari rumah kami buat disogokkan ke klien, itu ide siapa? Tanya Bima dengan suara pelan namun menekan. Vina menggigit bibirnya, menangis lagi, ide ibu, tapi aku juga setuju. Aku nggak berani nyalahin ibu semua. Waktu itu Mas Kevin bilang harus ada bingkisan mewah buat orang audit proyek supaya pencairan 850 juta itu lolos habis lebaran. Kalau cair, sebagian utang rentenir bisa dibayar. Ibu dengar, terus nyeletuk, keluarga masmu baru dapat bonus, belanjaan lebarannya numpuk. Kita ambil pinjam dulu barangnya, nanti gampang dipikir belakangan. Aku menatapnya sinis, ambil pinjam. Kamu lihat jelas di plastik ayam itu ada kertas kuningku kan? Vina gemetar. Tak berani membalas tatapanku. Kamu lihat, tapi tetap kamu bawa. Cecarku. Ia terisak keras. Karena aku cuma mikir gimana caranya suamiku selamat, Mbak. Aku tahu aku salah. Mbak mau maki-maki aku juga silakan. Waktu aku baca kertas kuning itu, aku emang ragu sebentar. Tapi ibu bilang ayam apa aja sama. Mbak Nisa nanti bisa beli lagi. Aku yakinin diriku sendiri pakai alasan ibu. Aku tertawa hambar. Bukan karena puas, tapi karena miris. Kamu meyakinkan dirimu dengan merampas niat suci dan ketulusan doaku di malam takbiran. Vina menutup wajahnya. Kali ini ia tak membantah. Biasanya ia akan bilang ia juga teraniaya. Tapi malam ini ia terlihat seperti hantu yang dikejar dosa-dosanya sendiri. Lalu soal kecurangan Mas Kevin di proyek, kamu tahu apa saja? Tanya Bima lagi. Vina mengangkat wajahnya yang ketakutan. Aku nggak tahu semuanya. Aku cuma tahu dia markup harga beberapa material penting. Awalnya dia bilang wajar dalam bisnis ada selisih. Tapi pas duitnya cair kok utangnya nggak kurang. Ternyata duitnya dipakai bayar bunga rentenir, sisanya dipakai judi lagi. Perutku terasa mual, utang, judi, penipuan proyek, lalu memakai parsel dari rumah kami untuk menjaga arus kasnya yang kotor. Ini bukan lagi kebodohan, ini membawa sebuah mobil berpenumpang penuh masuk ke dalam jurang. Vina menyodorkan setumpuk kertas itu ke arah Bima. Debt collector ngancam habis lebaran bakal datang ke kantor, ke rumah ibu, bahkan ke apartemen Mas Bima. Aku takut banget. Mas Kevin sekarang udah kayak orang gila. Dia bilang kalau kontrak ini batal, semua orang harus mati bareng-bareng. Bima menatap Vina tajam. Lalu kenapa kamu baru buka mulut sekarang? Vina terdiam lama sebelum menjawab pelan. Karena aku juga serakah, Mas. Pas lagi banyak uang haram itu aku juga ikut pakai. Beli tas, beli handphone baru, makan mewah, update status. Aku kira suamiku hebat, tapi pas tahu uangnya beneran kotor dan bahaya, aku takut kehilangan semuanya. Aku pengecut, aku tahu. Tapi aku punya anak balita, Mas. Aku nggak mau anakku gede terus diejek orang tuanya masuk penjara karena penipuan. Kalimat terakhir itu menghentikanku. Aku masih marah pada Vina, sangat marah. Tapi untuk pertama kalinya aku melihat di balik topeng kesombongannya ada seorang ibu yang memeluk erat anaknya mencari jalan keluar dari api. Vina merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebuah flash disk, USB berwarna biru tua, dan meletakkannya di atas meja. Ini yang paling penting. Bima menatap benda itu. Apa ini? Vina menarik napas, suaranya parau. Rekaman. Aku rekam diam-diam beberapa bulan terakhir. Ada percakapan soal markup, harga, soal tukar kode, barang palsu, utang rentenir. Dan rencana dia menumbalkan Mas Bima kalau sampai ketahuan. Udara di meja kami seolah membeku. Bising jalanan dan suara panggilan rumah sakit seolah menguap. Yang kudengar hanya detak jantungku yang memburu. Bima tak langsung mengambilnya. Ia menatap Vina. Kamu ngerti kan konsekuensi menyerahkan ini? Kalau ini terbukti, Kevin gak cuma batal kontrak, dia bisa dipidana. Vina mengangguk, air matanya menetes lagi. Aku ngerti. Tapi kalau aku diam, dia bakal seret Mas Bima dulu, baru narik aku. Aku gak mau masa depan anakku hancur karena bapaknya. Aku tak membalas. Aku belum bisa iba. Apalagi memaafkan. Tapi dari saat flash disk itu ditaruh di meja, arah cerita ini sudah pindah jalur. Bukan lagi soal 35 juta atau ayam selamatan. Ini soal skenario jahat memenjarakan suamiku. Bima membuka laptopnya.
Ia memasukkan flash disk itu. Muncul puluhan file audio. Vina menunjuk salah satu yang bertanggal H2 lebaran. Putar yang ini dulu, Mas. Terdengar suara denting gelas, lalu suara serak Kevin mengalun jelas. Pencairan habis cuti lebaran ini kalau nggak tembus mati aku. Aksesoris pendingin itu tetapkan aja harganya di 720 juta. Padahal modal aslinya nggak sampai 430 juta. Ganti aja stikernya, yang penting fisik mirip. Terdengar suara pria lain bertanya ragu. Tapi kalau di audit mendalam gimana, bos? Kevin tertawa sinis. Audit apaan? Dokumen kan ada yang ACC. Lagian Mas Bima kan di tim teknis. Dia tuh kalau nemu yang ganjil paling cuma negur lisan, nggak bakal berani bikin ribut. Dia kan gengsian sok suci. Kulihat tubuh Bima menegang, wajahnya datar, tapi tangannya yang terkepal di bawah meja mengeras. Vina menunduk tak berani melihat Bima. Bima memutar file kedua, barang KW2 gimana, bodi luar mirip, pas dites nyala ya udah lolos. Nanti kalau rusak pas operasional bilang aja human error. Anak teknis mana sempat bongkar mur satu-satu. Aku merinding. Aku memang tak terlalu paham teknis proyek, tapi sistem gudang pendingin jika memakai barang palsu bisa merusak seluruh rantai produksi klien. Bagi Kevin, mengganti suku cadang seolah semudah mengganti merek kecap di pasar. Lalu Vina menahan tangan Bima. Yang ketiga ini, Mas Bima pasti bakal sakit mendengarnya. Bima menatap Vina lalu menekan tombol play. Terdengar suara buku Suma. Vin, kamu ngatur begini jangan sampai Bima tahu banyak. Masmu itu hatinya lembek, tapi dia nggak bodoh. Lalu jawaban Kevin dengan nada santai. Ibu tenang aja, kalaupun ketahuan tinggal bilang Mas Bima yang nerima sogokan parcel lalu ngelempar ke aku. Kan ada tanda tangan dia di alur evaluasinya. Paling banter nanti ibu nangis-nangis dikit dia luluh lagi. Mas Bima itu takut banget dibilang anak durhaka. Jantungku seakan ditikam dari dalam, ku tatap Bima. Matanya sudah merah. Bukan merah karena marah yang meledak, melainkan mata seorang anak yang ditusuk dari belakang oleh darah dagingnya sendiri. Suara Kevin berlanjut. Kalau Mbak Nisa sih gampang urusnya. Tinggal bikin cerita kalau dia dendam masalah parcel sama ayam lebaran, terus ngasut Bima buat nyelakain adik ipar. Keluarga besar pasti langsung nyerang si Nisa. Namanya keluarga, siapa yang lebih dipercaya? Anak menantu apa ibu kandung? Seluruh badanku merinding kedinginan. Ternyata semua postingan, fitnah, dan opini publik itu bukan reaksi spontan karena panik. Kevin sudah menyiapkan naskahnya. Ia tahu titik lemah Bima adalah ibunya. Ia tahu posisiku sebagai menantu bisa dihancurkan cukup dengan cap pelit dan perhitungan. Vina menutup mukanya sambil terisak. Mbak Mas, maafin aku. Harusnya aku kasih tahu dari dulu. Tapi Kevin ngancam, kalau aku buka mulut, rentenir bakal datang ke rumah ibuku dan ke sekolah anakku. Aku menatap Vina dengan hati kusut masai. Aku tak bisa memaafkan semudah itu. Satu kata maaf tak akan mengembalikan ayam malam takbiranku, tak akan menghapus ketakutanku membaca fitnah di internet. Tapi malam ini aku percaya ketakutannya nyata. Bima menutup laptopnya perlahan. Ia memandang ke arah jalan raya lalu bertanya, kamu punya copy and file ini? Vina mengangguk. Ada yang aku email ke diriku sendiri sama di handphone lamaku yang kusembunyikan di rumah ibuku. Aku takut Mas Kevin geledah tas. Bagus, kata Bima dingin. Tapi mulai sekarang jangan kirim ini ke siapapun, jangan update sosmed. Hari pertama masuk kerja, kamu ikut kami ke kantor menghadap bagian legal dan audit. Semua harus masuk prosedur resmi. Vina kaget, tapi Mas, kalau Mas Kevin tahu aku yang bongkar. Bima memotong tegas, kalau dia mengancam, lapor polisi. Kalau dia cari kamu, telepon keamanan kantor. Tapi kamu juga harus paham, bekerja sama bukan berarti kamu bebas dari dosa. Pencurian di apartemenku, postingan Instagrammu, kamu tetap harus tanggung akibatnya. Vina menunduk. Aku tahu Mas, aku nggak minta dibersihkan namaku. Aku cuma mau jujur, biar anakku nggak terseret. Aku menatapnya lalu berkata pelan. Vina, saya belum memaafkanmu. Tapi kalau kamu benar-benar mau berhenti berbuat jahat, dari detik ini jangan berbohong lagi. Orang boleh salah jalan, tapi kalau membiarkan orang lain ditabrak demi menyelamatkan diri sendiri, itu bukan salah jalan, itu iblis. Vina mengangguk. Air matanya menetes di atas amplop coklat itu. Bima lalu menelepon Mas Danu dari bagian legal. Tanpa emosi, ia melaporkan temuan USB yang mengindikasikan pidana, markup, harga, penipuan material, dan skenario penumbalan pegawai internal. Hari pertama masuk kerja saya akan bawa file aslinya, biar legal yang menyegel dan menguji keasliannya. Mas Danu menjawab tegas dari seberang, meminta Bima jangan mengkonfrontasi Kevin secara pribadi. Bima menutup telepon lalu memasukkan USB biru itu ke saku dalam jaketnya. Gerakannya lambat seolah ia bukan memasukkan benda kecil melainkan sedang mencabut pelan-pelan belati yang tertancap di punggungnya. Saat kami meninggalkan kafe angin malam Cibinong terasa lebih dingin. Vina berhenti sejenak, suaranya nyaris hilang ditiup angin. Mbak Nisa, aku menoleh. Dengan parau ia berkata, soal ayam selamatan malam takbiran itu. Aku minta maaf Mbak.
Aku menatapnya. Permintaan maaf itu sangat terlambat. Namun, itu adalah pertama kalinya seseorang dari keluarga suamiku menyebutkan rasa sakitku dengan nama yang benar. Tidak lagi menyebutnya cuman sedikit sisa makanan lebaran. Aku tak membalas, hanya berbalik menyusul Bima masuk ke mobil. Perjalanan kembali ke rumah ibu di Bogor, kami diam membisu. Tangan Bima kaku memegang setir. Aku meletakkan tanganku di atas tangannya. Kali ini, bukan hanya aku yang butuh dilindungi. Bima bergumam dengan suara serak menatap jalanan yang sepi. Mulai sekarang, ini bukan lagi urusan keluarga, Nis. Aku mengangguk paham. Ada kesalahan yang bisa diselesaikan dengan duduk bersama meminum teh. Tapi ada konspirasi jahat yang jika terus kita beri label keluarga, maka kita sendirilah yang sedang membukakan pintu untuk menghancurkan masa depan kita. Flash disk kecil di saku Bima malam itu secara resmi menutup sisa harapan bahwa Kevin hanyalah seorang adik yang salah jalan. Pagi hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama Lebaran. Aku bangun saat langit Bogor masih gelap. Rumah masih sepi, hanya ada suara ibu di dapur merebus air jahe. Aku duduk di tepi ranjang memandangi kemeja kerjaku dan kemeja Bima yang sudah disetrika rapi menggantung di kursi. Dada ini terasa ditindih batu. Hari ini bukan untuk silaturahmi halal bihalal di kantor, bukan juga makan siang ketupat sisa Lebaran. Hari ini aku dan Bima akan menghadapi sidang konfrontasi resmi. Bima berdiri di depan meja, mengecek kembali map bukti. Rekaman CCTV apartemen, setruk belanja 35 juta, foto kertas, ayam selamatan, voice note, ibunya, story, IG Vina, tangkapan layar pos anonim, pesan ancaman Kevin, dan sebuah plastik klip tertutup rapat berisi flash disk biru. Aku bertanya pelan, Mas gugup? Bima tersenyum tipis. Gugup, tapi gugup bukan berarti mundur. Ibu muncul membawakan 2 gelas air jahe, diminum biar hangat. Kalau bicara benar salah, kepala harus dingin, mulut nggak boleh asal nyerocos. Bapak berdiri di teras dengan tangan di belakang punggung, berkata pada Bima, "Ingat, hari ini kamu bukan mau beradu mulut dengan adikmu. Kamu pergi untuk membersihkan nama baik istri dan keluargamu." Di lobi kantor Jakarta masih ada sisa-sisa ornamen ketupat hias dan lampu-lampu lebaran, namun suasananya sama sekali tidak ceria. Ketika kami masuk ke ruang rapat besar, kulihat Mas Danu, legal, Mbak Nita, audit internal, perwakilan direksi, dan 2 insinyur senior sudah duduk. Vina sudah datang lebih dulu. Ia duduk di ujung meja, tangannya memeluk tas erat-erat, wajahnya sepucat kertas. Saat melihatku, ia cepat-cepat menunduk. Aku tak meresponsnya. Di antara kami tak ada lagi pura-pura akrab, hanya ada kebenaran yang menunggu giliran untuk bicara. 10 menit kemudian Kevin masuk. Ia memakai kemeja biru muda, disisir rapi, tapi kantung matanya menghitam. Baru saja duduk, ia langsung menghela napas panjang, berpura-pura sangat lelah. Saya harap hari ini Bapak Ibu sekalian mau mendengar dari 2 sisi. Vendor kecil seperti saya ini terlalu banyak ditekan sampai akhirnya jadi begini. Mendengarnya, perutku mual. Belum ditanya sudah playing victim. Benar kata pepatah, maling selalu teriak maling lebih dulu. Bima tak menatapnya. Ia meletakkan map di meja, duduk tegap. Mas Danu membuka rapat. Hari ini kita memverifikasi 3 hal. Pertama, sumber barang gratifikasi yang diberikan pada staf evaluasi proyek. Kedua, tuduhan pencemaran nama baik terhadap Bima dan Nisa di media sosial. Ketiga, indikasi manipulasi dokumen pencairan dana vendor atas nama Kevin Pratama. Mohon semua bicara sesuai fakta. Kevin langsung nyerocos. Saya mau jelaskan, urusan barang parcel itu murni salah paham keluarga pas Lebaran. Sedangkan soal pembayaran yang ditahan, saya yakin ada oknum yang manfaatin urusan keluarga buat menekan bisnis saya. Mbak Nita langsung menyela, Anda menyebut oknum. Siapa spesifiknya? Kevin melirik Bima dengan wajah seolah paling teraniaya. Mas Bima, kakak saya sendiri punya kuasa di alur teknis. Saya segan karena dia keluarga. Jadi selama ini saya diam. Tapi kalau saya nggak pengertian, dokumen saya selalu dipersulit. Bima diam. Kalau di rumah, mungkin tangannya sudah melayang. Tapi di ruang rapat ini, ia menahan dirinya dengan integritas seorang profesional. Mas Danu mengetuk meja, kita bicara bukti. Mbak Nita silakan. Layar proyektor menyala. Mbak Nita memutar rekaman CCTV apartemenku yang telah disensor privasinya. Terlihat buku Suma, Vina, dan Tono kurir masuk mengangkut troli. Dari parcel sampai box makanan laut, eksklusif. Saat bungkusan ayam selamatan diangkut, tenggorokanku tercekat.
Mbak Nita menghentikan gambar dan memzoom catatan kuning di atas plastik ayam. Ini cocok dengan setruk pembelian yang diserahkan Ibu Nisa. Ayam kampung jantan super senilai 650.000, catatan jelas. Khusus untuk doa selamatan malam takbiran. Video ini membuktikan barang tersebut dibawa keluar tanpa izin dari apartemen. Ruang rapat hening. Seorang insinyur senior melirik dengan rasa tak nyaman. Vina menunduk, bahunya bergetar. Kevin buru-buru menyela. Itu saya nggak tahu detailnya. Ibu saya sama istri saya yang bawa barangnya ke rumah, saya cuma nerima jadi. Aku tertawa kecil, tak keras tapi cukup tajam untuk mengiris telinganya. Kamu bilang terima jadi, tapi di story Instagram istrimu, parsel dan ayam curian itu dipamerkan di mejamu sendiri. Mengklaim kalau kamu dan istrimu yang turun tangan langsung meracik parsel untuk klien. Ingatanmu pendek sekali ya. Wajah Kevin kaku. Mbak Nita memutar rekaman story Vina. Di layar terpampang jelas parsel, ayam goreng utuh dan tumpukan map biru berlogo perusahaan bertuliskan evaluasi proyek Karawang. Serta wajah Mas Lukman dari tim evaluasi proyek. Inilah alasan mengapa dana 850 juta untuk vendor Kevin kami tangguhkan. Indikasi kuat adanya gratifikasi dengan pihak internal yang sedang memproses evaluasi, tegas Mbak Nita. Kevin memerah. Itu cuma silaturahmi lebaran biasa. Di bisnis bagi parsel itu normal. Mas Danu menatapnya dingin. Silaturahmi lebaran tidak dibahas bersama dengan dokumen pencairan dana yang sedang antre, Kevin. Kevin masih mencoba berkelit. Ia menunjuk Bima. Mas Bima yang nahan uang saya karena dendam. Bima akhirnya membuka suara. Ia mengeluarkan lembar, print out, email, dan menyerahkannya ke Mas Danu. Sebelum libur lebaran, saya mengirim email resmi meminta audit memeriksa ulang kode material vendor Kevin karena ada ketidakcocokan. Saya tidak punya wewenang membekukan dana, saya hanya melaporkan risiko teknis. Mbak Nita membenarkan, email itu masuk sebelum drama pencurian dan fitnah di medsos terjadi. Alibi Kevin bahwa Bima balas dendam runtuh seketika. Lalu Mbak Nita membuka data perbandingan material. Ada aksesoris pendingin yang di invoice seharga 720 juta rupiah, padahal harga pabriknya hanya sekitar 430 juta. Ada manipulasi kode. Kevin makin panik. Selisih harga itu kan biaya gudang, logistik, asuransi. Bisnis mana ada yang jual harga pabrik murni? Mas Danu mengangguk. Kalau begitu silakan pertanggungjawabkan di dokumen, tapi sebelum itu kita dengar bukti audio yang diserahkan pihak Ibu Vina. Kevin kaget setengah mati melihat istrinya. Bima mengeluarkan flash disk dari plastik segel. Mas Danu memutarnya. Suara Kevin memenuhi ruangan. Pencairan habis cuti lebaran ini kalau nggak tembus mati aku. Aksesoris pendingin itu tetapkan aja harganya di 720 juta. File kedua menyusul. Kalau ketahuan, lempar aja ke Mas Bima. Dia kan di tim teknis, ibu nanti nangis dikit dia pasti luluh. Ku tatap Bima, ia duduk tegak bak patung es, tangannya mengepal di bawah meja. Kevin berdiri mengebrak meja. Editan, itu voice AI. Vina, kamu gila ya bawa-bawa urusan rumah tangga ke sini? Vina gemetar tapi kali ini ia mengangkat kepalanya. Aku cuma kasih lihat kebenaran. Kamu mau lempar dosamu ke Mas Bima dan Mbak Nisa, lalu bikin kita semua mati bareng nanggung utangmu. Kevin menunjuk hidung istrinya. Wajahnya merah padam. Kamu nikmati uangku. Sekarang kamu gigit aku. Mas Danu menggebrak meja dengan keras. Saudara Kevin duduk, file aslinya akan diaudit digital. Tapi dari konten ini saja, perusahaan sudah punya dasar untuk membatalkan kontrak, memblokir total 850 juta tersebut, dan memproses hukum pelakunya. Kevin terhempas ke kursinya, keringat dingin membasahi dahinya. Aku menatapnya tanpa rasa puas, hanya rasa dingin yang merayap di tulang punggung. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah memanggil suamiku Mas bisa merancang skenario paling biadab untuk memenjarakan kakaknya sendiri demi utang judinya? Jika saja Bima tak sempat mengamankan CCTV, jika saja Bima langsung marah-marah di medsos, jika saja Vina tak menyerahkan USB ini. Mungkin hari ini Bima yang duduk tertunduk sebagai pesakitan dan aku dipandang sebagai istri picik penyebab kehancuran keluarga. Mas Danu menutup file dan melirik ke arah pintu. Masih ada satu rekaman yang berkaitan dengan keluarga internal saudara Kevin. Saya minta petugas membawa Ibu Kusuma masuk. Napas Bima tertahan. Aku ikut menegang. Meski kami sudah tahu isinya, membawa ibu kandung ke ruang konfrontasi kantor adalah hal yang paling menghancurkan hati suamiku. Tapi ini tak bisa dihindari, kebenaran tak boleh lagi diselubungi selimut durhaka. Pintu terbuka. Bu Kusuma melangkah masuk dengan ragu. Beliau mengenakan baju muslimah coklat tua, wajahnya sangat kuyu, rambutnya tak tertata rapi. Begitu melihat Bima, matanya langsung berkaca-kaca.
Bima, ibu nggak tahu masalahnya bakal sebesar ini. Ibu cuma kasihan sama adikmu, dia banyak utang, dia menderita. Bima tak menjawab, hanya menarik kursi agar ibunya duduk. Ia masih menjaga adab seorang anak. Aku menatapnya dengan rasa hormat yang mendalam. Di titik paling menyakitkan, ia tidak kurang ajar, tapi ia tidak membiarkan dirinya lagi disetir oleh ibunya. Mas Danu berbicara sopan tapi tegas. Ibu Kusuma, kami tidak mengurus masalah keluarga. Namun ada bukti rekaman yang menyatakan ibu terlibat mengatur pengambilan barang untuk tujuan gratifikasi klien kami. Mohon didengarkan. Bu Kusuma panik. Saya cuma ambil sedikit sisa lebaran anak saya sendiri. Saya mana ngerti urusan kontrak kantor. Sedikit sisa lebaran. Lagi-lagi kata itu. Mas Danu memutar rekaman. Suara Bu Kusuma terdengar sangat jelas. Kita ambil pinjam dulu barangnya. Yang penting pencairan buat Kevin aman. Keluarga nggak malu, lalu bersambung ke kalimat. Si Nisa gampang, ibu tegur juga dia diam. Jadi menantu harus ngalah. Kalau dia berani ribut, keluarga besar yang bakal nyerang dia. Di ruang rapat yang kedap suara itu, kalimat tersebut menggema. Bu Kusuma membeku, tangannya yang memegang tas jatuh terkulai. Aku tak perlu bertanya lagi. Suaranya sendiri yang menjawab betapa rendahnya hargaku di matanya selama ini. Aku menatapnya dan berkata pelan, mengiris setiap kata. Ibu tahu itu ayam selamatan malam takbiran kami kan? Bibir Bu Kusuma bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Saya nggak sayang harga ayamnya, Bu. Saya sakit hati karena ibu membaca tulisan larangan itu. Ibu tahu itu untuk hidangan doa kami bersyukur kepada Tuhan. Tapi ibu tetap merampasnya. Bu, ibu bilang saya harus ngalah. Pernahkah ibu mikir, saya ini manusia yang juga punya rumah tangga, punya meja makan sendiri, punya ketulusan untuk keluarga kecil saya? Bu Kusuma menunduk, air matanya menetes. Untuk pertama kalinya ia tak punya alasan untuk membalasku. Bima menyambung suaranya parau. Ibu, Bima sakit hati bukan cuma karena makanan. Bima sakit hati karena ibu menganggap kesabaran istri Bima sebagai kewajiban yang bisa diinjak. Ibu menganggap Bima sebagai anak sulung yang tugasnya cuma jadi tukang cuci piring dari kotoran adik Bima. Bertahun-tahun ibu bukan butuh anak sulung, ibu cuma butuh alat pelindung buat Kevin. Bu Kusuma menangis terisak. Bima, kamu ngomong begitu sakit hati ibu yang melahirkanmu. Bima memejamkan mata. Bima bersyukur lahir dari ibu. Tapi rasa syukur itu gak mengharuskan Bima mengorbankan kehormatan istri Bima. Lalu masuk penjara buat menggantikan dosa Kevin. Seluruh ruangan terdiam. Bahu Bima bergetar pelan. Mengatakan itu pada ibu kandung sendiri pastilah menghancurkan hatinya. Vina dari ujung meja tiba-tiba bersuara. Putar rekaman yang terakhir. Kevin langsung membentak. Vina, diam kamu. Tapi Mbak Nita langsung memutar file terakhir. Suara Kevin bergema dingin. Kalau ketahuan parselnya dari curian, suruh ibu aja yang ngaku. Ibu kan udah tua. Nangis-nangis dikit orang kantor gak bakal tega. Kalau mentok, lempar aja ke masalah keluarga biar Bima gak bisa ngapa-ngapain. Wajah Bu Kusuma yang sedang menangis tiba-tiba pucat pasi seperti mayat. Ia menoleh perlahan ke arah Kevin, anak bungsunya yang selama ini dibela mati-matian. Yang untuknya ia rela menerobos masuk mencuri di rumah anak sulungnya. Vin, kamu mau ngorbanin ibu? Tanya Bu Kusuma dengan suara nyaris hilang. Kevin membuang muka, berkeringat dingin. Itu editan, Bu, mereka memojokkan aku. Vina tertawa pedih di sela tangisnya. Kamu memang selalu pengecut, Mas, selalu mencari tumbal. Bu Kusuma memegang dadanya, napasnya tersengal. Ia menangis, tapi bukan lagi tangisan manipulatif. Itu tangisan kehancuran. Aku tidak merasa puas melihat seorang ibu tua remuk oleh kelakuan anak bungsunya. Namun aku juga tak bisa menolongnya, karena sebelum ia dihancurkan oleh Kevin, ia sudah lebih dulu berusaha menghancurkan hidupku. Mas Danu menutup rapat hari itu. Kontrak Kevin dibatalkan secara sepihak dengan denda penalti. Pencairan 850 juta ditahan untuk menutup kerugian. Kasus markup dan upaya menyuap internal akan diserahkan ke kepolisian. Soal unggahan anonim yang memfitnah Bima, jika Kevin tak menghapusnya dan tak membuat klarifikasi publik, tim legal akan menjeratnya dengan UU ITE. Kami keluar dari ruang rapat. Langkah Bima terasa berat, tapi punggungnya tegak. Tabir anak bungsu yang khilaf telah terkoyak dan di baliknya hanya ada monster yang rakus. Dan bagi Bu Kusuma tak ada lagi ilusi bahwa beliau sedang menyelamatkan anaknya. Beliau akhirnya tahu. Beliau hanyalah perisai daging yang siap dikorbankan. Namun, orang tamak tidak pernah berhenti saat melihat dinding. Mereka akan mencari jalan tikus yang lebih gelap. Sore hari di hari pertama kerja itu, Mbak Nita dari audit mencegat Bima di lobi. Bim, gawat. Kevin kabur dari kantor sebelum sesi akhir dan kamera merekam dia bawa satu bundel dokumen evaluasi tahap awal.
Kalau itu dibocorkan ke vendor saingan atau disebar ke publik dengan narasi dipelintir, kantor bisa kena masalah reputasi dan namamu yang ada di dokumen teknis itu bisa terseret lagi. Jantungku anjlok. Di saat yang sama, ponsel Bima berdering. Pesan WA dari Kevin. Mas Bima, cabut laporanmu di kantor atau aku jual dokumen ini ke kompetitor. Biar kita mati bareng-bareng. Aku udah gak punya apa-apa lagi, jangan tantang aku. Bima menatap layar itu dengan rahang terkatup rapat. Di masa lalu, Bima mungkin akan menelepon ibu atau mencari adiknya untuk menasihati. Tapi hari itu, ia screenshot pesan ancaman itu dan mengirimkannya langsung ke Mas Danu. Ini ada unsur pemerasan dan pencurian rahasia perusahaan. Silakan libatkan polisi. Mas Danu membalas cepat. Tunggu kabar. Kami tiba di apartemen menjelang maghrib. Di depan lobi, Bu Kusuma berdiri dengan rambut acak-acakan. Saat melihat kami, ia menghambur dan memegang lengan Bima. Bima, tolong telepon adikmu. Dia nggak bisa dihubungi. Ibu takut dia nekat berbuat bodoh. Bima menatap ibunya dengan tatapan kosong. Bima akan telepon sekali, Bu. Bukan untuk mencabut laporan, tapi untuk memberinya kesempatan menyerahkan diri. Bu Ila, Bima menelepon cukup lama hingga Kevin mengangkatnya, suaranya serak dan gila. Udah nyerah mas, Bima loudspeaker panggilan itu. Kembalikan dokumen itu Kevin, kooperatif sama perusahaan, masih ada jalan untuk perbaikan. Kalau kamu jual data itu penjara urusannya. Kevin tertawa sinis, jangan sok suci, sejak kamu milih istrimu daripada ngasih uang lebaran buatku, kamu udah bukan kakakku. Bima memejamkan mata, bukan karena Nisa. Sejak kamu memilih berbuat curang dan menumbalkan keluargamu sendiri, kamu yang membuang kami. Bu Kusuma di sebelah kami menangis histeris. Kevin, nak pulanglah. Ibu mohon dengar kata masmu. Kevin terdiam sedetik lalu mengatakan kalimat yang meremukan hati ibunya. Ibu gak usah nangis. Nangis itu cuma mempan buat Mas Bima. Buatku udah gak guna. Telepon dimatikan. Bu Kusuma merosot ke lantai. Bima menahannya. Wajah Bima seputih kapas. Kalimat itu menelanjangi semua taktik manipulasi ibunya selama ini. Sekitar jam 7 malam, Mas Danu menelepon. Bim, sudah beres. Kami kerja sama dengan kepolisian polsek setempat. Kevin ditangkap saat sedang bertransaksi dokumen dengan pihak luar di sebuah kedai kopi dekat terminal. Di ponselnya juga ditemukan grup-grup tempat ia memesan buzzer untuk memfitnah namamu. Tubuhku lemas hingga terduduk di kursi lobi. Bu Kusuma mendengar itu langsung pingsan. Kami harus memanggil ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Malam itu di rumah sakit, Vina menelepon. Ia sudah mengajukan gugatan cerai dan membawa anaknya pulang ke rumah orang tuanya. Ia meminta perlindungan karena rentenir mulai mencarinya. Bima hanya menyarankan Vina melapor ke polisi. Bima tidak lagi menanggung apa yang bukan tanggung jawabnya. 3 hari kemudian, perusahaan mengeluarkan rilis internal. Nama Bima dan aku dibersihkan dari segala tuduhan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang. Aku membaca rilis itu di halaman apartemen yang tenang. Hatiku lega, tapi noda dari fitnah itu tetap membekas. Seperti baju putih yang terkena lumpur bisa dicuci bersih, tapi trauma saat kotornya dilemparkan ke wajah tak akan pernah hilang. Kevin diproses secara hukum atas kasus penggelapan, penipuan material, dan pencurian dokumen perusahaan. Hartanya yang tak seberapa disita untuk melunasi sebagian utang, sementara sisanya menjadi urusan hukum. Bu Kusuma jatuh sakit parah akibat syok. Bima tetap merawatnya, membelikan obat dan menyewa perawat harian untuk menjaganya. Tapi kali ini Bima menatapku dengan tegas di dapur kami dan berkata, kamu gak perlu memaksakan diri merawat ibu hanya untuk membuktikan kamu menantu yang berbakti. Biar mas yang urus ibu. Aku menahan tangis mendengar itu, bukan karena aku ingin menelantarkan mertuaku, tapi karena setelah sekian lama berumah tangga, aku akhirnya mendengar suamiku membebaskanku dari tuntutan menantu sempurna yang mencekik. Suatu sore, Bima membawaku menjenguk Bu Kusuma. Wanita itu tergolek lemah di ranjang. Rambutnya memutih drastis. Ia menatapku tanpa sorot menghakimi seperti dulu. Dengan suara parau ia berkata, Nisa, ibu minta maaf. Aku berdiri diam di sisi ranjang. Ibu salah karena menganggap barang di rumahmu itu milik ibu juga. Ibu paling salah karena mengambil ayam untuk selamatan malam takbiran kalian. Padahal ibu sudah baca tulisan laranganmu, tapi ibu meyakinkan diri sendiri kalau kalian bisa beli lagi. Aku menatapnya. Permintaan maaf itu sangat terlambat, tapi setidaknya ia kini menyebut nama rasa sakitku dengan benar. Saya tidak menuntut ibu menyayangi saya seperti anak kandung, jawabku pelan. Saya cuma minta ibu tidak menganggap saya orang luar saat mau merampas hak saya lalu tiba-tiba menganggap saya keluarga saat harus memikul utang anak ibu. Saya juga manusia, Bu.
punya rumah sendiri, meja makan sendiri, dan ketulusan niat sendiri yang tak boleh diinjak-injak siapapun. Bu Kusuma menangis terisak, kali ini tanpa dalih. Setelah lebaran usai, aku dan Bima mengganti seluruh kunci digital apartemen kami. Bima membuat pernyataan tegas di grup keluarga besar. Tidak ada yang boleh mencampuri urusan rumah tangga, keuangan, atau membawa-bawa ikatan darah untuk menormalisasi kejahatan. Beberapa kerabat menganggapnya terlalu kaku, tapi Bima menjawab, bersikap lembut bukan berarti membiarkan orang lain berbuat salah lalu memaksa istri saya menanggung bebannya. Beberapa hari setelahnya, kami kembali ke Bogor. Bima meletakkan sebuah parsel cantik dan sekotak ayam kampung bakar di meja makan rumah bapak dan ibu. Ia menunduk di hadapan orang tuaku. Pak, Bu, Bima minta maaf pernah membiarkan Nisa menelan kepahitan sendirian. Kedepannya Bima berjanji tidak ada lagi yang boleh menyakiti istri Bima. Bapak menyeruput kopinya dan berkata pelan, laki-laki tidak perlu bicara indah, cukup bertindak benar. Malam itu aku duduk di teras belakang rumah Bogor, menghirup aroma tanah basah dan daun-daun sedap malam. Uang 35 juta yang hilang, biarlah menjadi pelajaran mahal. Namun hilangnya ayam selamatan malam takbiran itu adalah tamparan yang menyadarkan. Dalam keluarga jika batasan tidak dihormati, maka kebaikan seseorang hanya akan menjadi gudang gratis yang dirampok berkali-kali. Bersikap baik itu wajib, tapi jangan sampai kebaikanmu dijadikan keset untuk orang lain menginjak harga dirimu. Jagalah tali silaturahmi, tapi jangan jadikan ikatan keluarga sebagai selimut untuk menutupi kejahatan. Keluarga bukanlah tempat di mana yang kuat boleh merampas, dan yang baik harus menderita. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari merasa kisah ini menyentuh hati, silakan tinggalkan like dan komentar di bawah video ini. Saya selalu menghargai setiap masukan Anda. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Semoga kita semua selalu dilimpahi kesehatan dan kedamaian di tengah keluarga. Sampai jumpa di kisah selanjutnya di kanal Pesona Usia Senja.